Baik, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada pagi hari ini ya, untuk membahas webinar sebagaimana biasanya. Dan ini adalah acara rutin bagi Sekolah Pasca Sarjana, di mana di Sekolah Pasca Sarjana itu di dalamnya ada prodi Teknik Energi Terbarukan. Dan di dalam pada prodi tersebut, maka berbagai teknologi maupun manajemen untuk energi terbarukan itu diberikan. Baik itu terkait dengan panas bumi, seperti yang sekarang ini Pak Riki sebagai expert, juga expert dosen yang ada di Pasca, itu akan memberikan kuliahnya masalah ini, masalah panas bumi. Ada juga masalah PLTS ya, Surya, ada PLTB, pekan lalu PLTB, ada nanti biomasa, ada lagi nanti terkait dengan OTEK, air laut dan berbagai kemudian lain termasuk barangkali nanti kalau kita lihat suasananya bisa juga masalah energi yang baru ya, apakah hidrogen ataupun dengan nuklir. Dan pada kesempatan pagi hari ini eh, Pak Riki Firman Ibrahim, beliau ini adalah pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Geodipa. Geodipa yang ada pernah yang mempunyai mengelola PLTP yang ada di Dieng ya, di daerah Patuha Dieng ya, Dieng Patuha. Mungkin nanti Pak Ariki bisa cerita lebih banyak lagi. Dan bagi yang tertarik untuk mendalami masalah teknik energi terbarukan, silahkan kalau akan masuk ke pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana untuk level S2 untuk prodi Teknik Energi Terbarukan. Dan ini memang kita menyongsong tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru dengan dengan ada beberapa kurikulum dan mudah-mudahan bisa mempercepat termasuk RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi sekarang sedang kita kita godok bagi para karyawan terutama itu, kalau kalau selama bekerjanya tadi ada yang bisa dinilaikan sebagai pembelajaran masa lampaunya, maka bisa sebagai kreditnya. Tidak berpanjang kalam, Pak Riki Ibrahim ini akan memberikan presentasi dengan judul Pengembangan dan Implementasi PLTP di Indonesia. Dan untuk itu jangan segan-segan untuk menanyakan pada pakarnya ini dalam hal terkait dengan pembangunan maupun implementasi PLTP di Indonesia. Dan untuk itu Pak Riki, kami persilakan Pak Riki. Makasih, Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya baik semuanya ya. Coba saya share dulu ini saya nih. Alhamdulillah sehat. Sehat ya semuanya ya. Ya, semangat, harus semangat dan sehat selalu. Coba saya share materinya ya. Ini juga sekalian udah YouTube juga dibuka juga Pak Riki. Oh, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa bisa banyak yang mendapat informasi mengenai Panas bumi ini. energi terbarukan Ya. dan tentu juga yang terpenting mengenai Unsada. Kira-kira begitu. Oh, baru. Oke, oke. Baiklah kalau gitu saya mulai aja ya, Panas ya. Monggo silakan Pak Riki. Terima kasih. Eh, Rekan-rekan semua, hari ini semuanya salam sejahtera. Tentu tadi sudah Assalamualaikum. Yang bukan Islam, Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, dan tentu salam kebajikan. Maksud kuliah hari ini atau webinar hari ini, mungkin suara saya jelas ya. Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Jadi Ya, tentu jelas, Pak. tentu saya ulangi lagi, kami akan memberikan wawasan mengenai hari ini yaitu geothermal. Minggu lalu Bayu sudah kita paparkan ya. Dan harapannya seperti Pak Nasio sampaikan tadi bisa membangun inspirasi, membangun minat belajar untuk mendapatkan gelar S2. Indonesia memerlukan, negeri kita ini masih memerlukan ya, apalagi di energi terbarukan ya.
Dan tentu juga terakhir itu maksud tujuan kita adalah mengenalkan Unsada, ya, universitas yang pertama yang memiliki program S2 khusus untuk energi terbarukan di sini, ya. Nah, eh, saya akan menyampaikan kurang lebih, mudah-mudahan supaya tidak bosan, maksimum 20 menit lah, 15-20 menit, dan setelah itu harapan saya banyak pertanyaan. Nanti mungkin Pak moderator, siapa ya, Pak Aep. Saya Pak, saya langsung saya sendiri. Oh, terima kasih Pak Nas. Bisa juga kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube, ya, tentu eh, bermanfaat buat kita ya, sehingga kita bisa jelaskan. Eh, Pertama, slide pertama ini adalah peta Indonesia tentunya ya. Peta Indonesia yang kalau kita perhatikan itu kecil-kecil itu adalah potensi dan lokasi PLTP yang ada. PLTP itu pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di seluruh Indonesia. Minggu lalu petanya sama, tetapi potensi bayu, angin, ya, ya, yang ada di daratan, ya, belum yang di offshore. Di offshore pun angin juga kencang di situ ya. Nah, ini panas bumi di Indonesia, dan peta ini silahkan nanti diakses dari programnya pemerintah, ya, namanya Genesis. Nanti saya kasih alamatnya juga ya. Jadi masyarakat bisa mendownload atau bisa melihat langsung potensi-potensi yang namanya geothermal atau panas bumi. Potensi panas bumi, ya alhamdulillah Indonesia ini tidak hanya fosil, batu bara dan sebagainya, ya, atau matahari, tapi Indonesia pun sangat kaya. Ya, kurang lebih saat ini potensinya itu ekuivalen dengan 24 gigawatt. Ya, jadi saya bilang ekuivalen. Nanti di dalam kuliah tentu juga kita sampaikan apa sih sumber daya, apa sih kelas cadangan dan sebagainya, kita kita beberkan itu. Jadi mengerti, jangan sampai nanti salah. Sekolah kok potensi atau cadangan kok gigawatt, ya itu bukan, ya. Jadi cadangan atau potensi bentuknya pasti ton atau joule, ya, karena berat itu kan volume ya. Nah ini setelah diekuivalenkan, dikonversi, jadi ada konversinya. Dan untuk 1 gigawatt, kurang lebih ya, itu dapat menerangi, saya sampaikan di sini yang ekstrim adalah 3,3 juta rumah. Nah, bayangkan di Indonesia bagian mana yang apa butuh listrik, sebenarnya Indonesia sudah punya potensinya gitu ya. Dari Sumatera sampai Papua, ya kita tuh sudah punya lah, walaupun tidak di Papua senternya, tapi di beberapa pulau, ya, yang di dekat-dekat di luar-luar itu, khususnya dekat Maluku dan sebagainya, ya, memang perlu dilakukan eh, apa namanya eksplorasi. Ya, sepintas saja, saya mewakili Unsada juga sudah melakukan kajian untuk Sabah, ya, Apas Kiri itu di Kinibalu. Jadi Kalimantan ada panas bumi, ada di Kinibalu. Memang bukan yang punya Indonesia, ya, masih, ya, mereka adalah punya Malaysia. Apas Kiri namanya. Oke. Slide kedua ini, teman-teman semua ya, setelah kita melihat inilah, kalau kita buka tadi, ternyata di Indonesia ini yang tadi yang 24, kurang lebih 24 gigawatt ekuivalen, ya, yang diekspor sudah berjalan masih kurang lebih 10-11%. Masih kecil sekali, 10-11%. Kita memerlukan lebih banyak lagi pengembangan itu. Nah, karena kita memerlukan lebih banyak lagi, tidak hanya investor, tetapi juga anak negeri. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, adik-adik sekalian, ayo, ya, nanti kita dampingi untuk belajar mengenai energi terbarukan. Ya, untuk agar mengerti tidak hanya belajar dari orang asing. Masa kita punya potensi besar belajar orang asing bekerja di negara kita? Ya boleh-boleh saja ya. Namun kenapa dengan bangsa kita ini? Ya, ya. Nah ini salah satu ininya penggerak dari saya. Lalu yang saya sampaikan ya, ternyata program tadi itu di 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 apa di lapangan-lapangan yang sudah dibangun maupun dan yang belum, rencananya
2030 lah saya anggap. Itu mudah-mudahan bisa ada tambahan lagi sekitar 1.100 megawatt PLTP. Ya, eh, grafiknya sih kelihatan lah dari tahun 2024 terus 23 terus terus menaik ya. Nah, bagaimana ini SDM kita? Ya, jadi jangan jangan patah semangat. Kita memerlukan SDM Indonesia untuk ambil S2 di energi terbarukan. Inilah eh, websitenya, silahkan diakses karena ini punya pemerintah. Jadi bisa itu melihat potensi dan letak di mana besarannya seperti apa itu ya. Itu semua sudah lengkap di situ. Ada prospeknya, working area-nya punya swasta yang sudah mengembang siapa saja, apakah sudah dilakukan eksplorasi atau belum. Ya, masih banyak yang belum ya, di sini. Nah, ini kita sudah punya dan pemerintah ini sudah menyediakan akses ini. Silakan dicatat dan ini tentunya juga saya akan berikan apa namanya slide saya ya. Mudah-mudahan kita slide-nya saya juga sempatkan agar bisa membaca juga bisa melihat apa yang kita paparkan hari ini. Pertama, ya jadi pelajaran pertama adalah sistem panas bumi atau geothermal. Indonesia ini kaya akan Gunung Merapi, ya di mana-mana. Apalagi ini kan kemarin di NTT sudah eh, keluar keluar asap juga, meledak juga kan NTT di mana-mana. Jadi Indonesia ini kaya Gunung Merapi. Kenapa? Karena proses adanya pergerakan lempeng bumi. Di peta tadi kan lempeng bumi itu luar biasa kan, situ. Terjadinya kan lempeng bumi ini terjadi alami geologi ya antara lempeng dengan benua dia bergeser dan sebagainya itu yang menimbulkan eh, pergerakan yang yang apa namanya panas sekali ya, dan ini alami sekali ya yang menjadi Gunung Merapi. Ya ada ada positifnya tentu yaitu beberapa potensi yang sudah tidak aktif sangat bermanfaat untuk panas bumi. Tidak hanya dari pasirnya saja ya, kalau kita dengarkan dari sekolah dulu kan pasirnya. Dari sistem panas bumi, ya sedikit juga saya sampaikan, jadi bukan Gunung Merapi yang aktif, tapi Gunung Merapi yang tidak aktif. Inilah yang kita ambil, yang kita manfaatkan di dalam, ya. Jadi kalau aktif dia selalu seperti kayak di Waitobi laki-laki itu maupun di Gunung Merapi ya. Kita tidak seperti itu. Jadi gunung-gunung Merapi yang gunung-gunung yang sudah tidak aktif lagi. Ya, jadi yang tidak beraktif kita manfaatkan. Banyak sekali gunung-gunung yang sudah tidak beraktif lagi dan kita lakukan pengeboran. Nah, ini yang kita pelajari nanti. Kita melakukan pengeboran. Kedalaman di Pulau Jawa sama di Sumatera, Sulawesi, dan kemarin saya sampaikan di apa kiri di Kalimantan maupun di NTT dan sebagainya lain-lain itu kedalamannya. Kedalaman dari bentuknya reservoir itu di mana? Ya kurang lebih tentu teknik pengeboran yang dalam di batuan beku ya, kedalaman 2 kilometer itu harus harus dikuasai oleh anak bangsa di sini ya. Dalam slide saya ini menunjukkan bahwa siklus yang tertutup artinya panas bumi itu tentu berasal dari reservoir panas bumi, dia nggak kemana-mana gitu kan, dia sudah tertutup di atasnya dengan ada penutupannya juga baik ya. Nah, kita mengebor ke dalam reservoir tadi lah di situ. Nah, dan ekivalen lagi karena kita kan nggak pernah masuk ke dalam. Orang geologi dari Unsada pun atau dari mana-mana nggak belum pernah yang masuk ke dalam. Siapapun juga kan. Nah, ini contohnya nih. Oh, ternyata di dalam tuh seperti ceret dan gunung dan api ini. Nah, heat source-nya inilah yang kita juga sampai seperti mahmanya gitu ya. Ini yang memanaskan ceretnya ini. Di dalam ceret ada air. Nah, di dalam kenyataannya pun ada air yang masuk ke situ yang kita tidak tahu. Masuknya air itu di mana kita tahu, tapi kemungkinan dari hujan, dari laut, dari mana itu akan masuk ke situ lah. Persis
ekivalen dengan kondisi di ceret tadi. Namanya reservoir tentu ada tutupnya di sini cap tadi kan. Nah, hanya satu-satunya keluar melalui steam tadi ini. Ya, inilah jadi dia masuk ke reka-rekahan ini yang sampai ke permukaan. Kalau kita lihat, kalau di beberapa tempat kan ada pemandian air panas, ya, ya ada juga disebut kawah dan sebagainya kan. Nah, itulah contoh-contohnya. Ya. Dan tentu teknik yang kita pelajari nanti itu kita ngebor, ya, itu bagaimana berat jenisnya dari sumur tadi keluar sampai ke atas, sampai ke permukaan. Setelah itu dikonversi, dipisahkan kalau dia dua fase. Tapi kalau tidak dua fase, nah ini nanti di kuliah kita sampaikan kenapa satu fase, dua fase, ya. Dan bagaimana cara mentreatmentnya itu bagaimana ya. Nah itu kita sampaikan di dalam kelas ya. Nah, dari steamnya itulah ya. Jadi kurang lebih steamnya yang menggerakkan turbin ini sama seperti PLTU. Kalau di PLTU itu kan ada boiler, boilernya yang dipanasin kan sama batu bara. Ya, PLTU itu apa namanya, pembangkit listrik batu bara lah. Ya, mungkin di satu daerah kan kita lihat yang cerobong dan sebagainya tadi kan. Nah itu ada boilernya di situ, penampungan air panas. Tapi kalau panas bumi itu di dalam, pemanasan boiler itu ada di dalam. Jadi lebih murah dan lebih aman dan ramah lingkungan. Ya, slide berikutnya ya. Setelah dari sistem panas bumi, berikutnya tadi ini adalah eh, keutamaannya sama kenapa panas bumi. Ya, pertama, ternyata kekuatan atau manfaat atau kelebihan dari energi panas bumi itu dia bisa 24 jam. Jadi kapan saja, kalau matahari kan dia nunggu hanya pagi sampai siang. Itu pun juga kalau nggak ada mendung dan hujan kan. Kita tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruh matahari, angin, dan sebagainya. Ya langsung dan 365 hari dan bahkan ya ini terbukti PLTP itu di dunia itu usianya sampai 100 tahun lebih. Ya, arti bayangkan pembangkit listrik itu sampai 100 tahun lebih. Saya kemarin ke Italia, diundang Siemens, mengunjungi lain ya, mengunjungi smart grid, tapi sekalian saya mampir di Laderello. Ada sekitar 10 megawatt sekarang dia. Usianya udah 100 tahun di sana. Awalnya tahun di sana tahun 18, ya panas di Italia. Nah, kembali di sini ya. Jadi inilah yang dinamakan kelebihan atau manfaatnya. Ya. Oleh karena itu, pembangkit listrik mengincar ini panas bumi sebagai base load, sebagai apa? Base load itu sebagai pembangkit listrik yang kapan saja bisa beroperasi cepat atau ditutup dan sebagainya. Inilah ya. Jadi kalau kelebihannya. Kedua, tentu kalau sudah menjadi listrik ya seperti di gambar ini kan, kita tidak lagi perlu BBM, kita perlu lagi fosil. Fosilnya untuk apa? Untuk pemanfaat lain. Ya, batu bara banyak itu manfaatnya. Ya, untuk generasi berikutnya bukan untuk pembangkit listrik aja dibakar, tapi wah macam-macam obat-obatan, pakaian, tekstil dan sebagainya batu bara itu bisa kita manfaatkan. Mungkin tidak satu generasi ini, generasi nanti, sehingga kita tutup dulu. Ya, kita pergunakan panas bumi karena usianya kan panas bumi sampai 100 tahun lebih. Ya, jadi panas batu bara jangan kita jual misalnya gitu atau dijual sebagian. Ya, nanti dalam kuliah di Unsada mata kuliah namanya kebijakan energi nasional, saya Pak Nas, Mas Tio dan Ibu Ratna. Ya, Ibu Ratna mantan dari EDTKI. Beliau di sana dulu direktur ya, khusus untuk energi terbarukan. Nah, ini kita gali terus itu kebijakan apa sehingga kita belajar satu teknologinya, di sisi lain juga kebijakannya pun Unsada berikan. Ya, manajemennya juga Unsada tentu kalau belajar manajemen kan di mana aja bisa ya. Dan tentu ya kami juga lengkapi itu kalau manajemen sih nggak ada masalah. Nah, inilah kelebihan-kelebihannya. Ya, jadi eh, kita diversifikasi fosil dan kalau sudah operasi panas bumi biayanya murah, ya sangat murah.
paling mahal itu 4 sen per kilowatt. Saya 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 ngalami sendiri itu, saya operasikan sendiri ya. Teman-teman semua, eh, yang namanya ramah lingkungan, ya ini kita bandingkan dengan PLTP gas maupun batu bara. Ya inilah angkanya, coba bayangkan. Yang kita takut itu kan adalah kan CO2 sama SO2 kan. Kenapa CO2, SO2 dan ya ini yang lain semua sih kita takuti ya. Karena ini adalah imperatif nih yang kurang aman terhadap lingkungan. Karena CO2 dan SO2 itu kan yang memicu memicu pemanasan global tadi, ya, yang bisa merusak si rumah kaca. CO2 ini kan yang dunia saat ini mengkhawatirkan, yaitu CO2 ya. Kalau gas-gas yang langsung bisa menembus rumah kaca tentu itu juga tidak dianjurkan. Coba bandingkan angkanya di sini. Kalau kita pakai flash condensing, nanti di kelas kita berikan. Apa sih flash condensing? Jenisnya, teknologinya ada flash condensing atau binary, organic ranking cycle. Coba bisa dilihat itu CO2-nya sama SO2-nya dibandingkan dengan yang gas maupun yang batu bara. Ya hampir saya bilang bebas terhadap CO2 dan SO2. Ini satu perbandingan. Dan ini terus menerus. Ya jadi yang keluar asapnya ini bukannya pencemaran. Ini hanya seperti air panas. Ya kalau di seperti ini flash condensing memang ada keluar CO2-nya ya, SO2, CO2-nya dan SO2-nya. Tapi untuk yang teknologi binary atau ORC itu nol, betul-betul nol, luar biasa ya. Kita pelajari nanti di kelas, kita kita berikan, dan harapannya juga nanti ini belum ada pabrik nih di Indonesia. Ya SDM-nya belum ada, bagaimana ada pabriknya gitu. Ya harapannya juga SDM udah siap semua karena potensi Indonesia besar ya. Perbandingan sebagai apa namanya acuan di pengalaman kita ya. Pertama, panas bumi bersih dan ramah lingkungan tadi kan. Bagaimana dengan PLTS dengan yang matahari, tenaga matahari ya sama ya. Namun tentu yang saya maksud di sini ya, di arah lingkungan memang benar-benar pemanfaatannya kecil. Jadi penggunaannya itu di lahan juga kecil. Kalau PV, PLTS, dia memerlukan lahan yang besar. Ya walaupun di Eropa dia menggunakan PLTS itu sudah di gedung-gedung, di kaca-kaca itu. Dia menggunakan teknologi thin film. Jadi beberapa kaca, gedung kaca dia sudah pasang semua dengan itu, sehingga dia waktu musim kapan saja listriknya juga menggunakan dari dari matahari, kecuali malam. Jadi tenaga storage atau batu baterai di Eropa itu memang lagi wah mahal-mahalnya lah. Baterai di Amerika juga itu salah satu teknologi, ya salah satu andalan untuk energi terbarukan. Kelebihan lainnya handal tadi kan saya sudah sampaikan, handal dan stabil, terus tidak tergantung dengan fosil, dan dampak dari manfaatnya itu luar biasa. Tidak hanya untuk listrik misalnya kan, ini multiplier efeknya sangat besar. Dan seperti di Filipina, di Leyte itu kita di apa, satu pulau itu pulau panas bumi, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti mimpi saya Dieng itu menjadi satu satu kawasan pariwisata, dan tidak lagi kebun kentang tetapi bisnis panas bumi, supply chain-nya ada semua di situ. Ya memang sulit direalisasikan ya, eh, mimpi tadi ya. Tapi kalau itu sebab terbentuk kan di Filipina terjadi itu, masyarakatnya juga akan mendukung adanya panas bumi. Ya jadi perbandingannya, kalau yang warnanya pink kayak gini kan ya kurang kurang kalah lah nilainya. Tapi kalau panas bumi hitam semua di sini kan, jadi lebih handal dibandingkan dengan teknologi PV. Ini tidak membandingkan jelek apa buruknya, tetapi pembandingan kita lihat potensinya ada, mestinya kita bisa manfaatkan lebih. Manfaat lain di beberapa pembangkit, ya, khususnya Pertamina, dia sudah menggunakan itu untuk pengeringan. Dia menggunakan di Kamojang itu. Saya lihat dia menggunakan itu di Lahendong juga dia gunakan itu juga ya, untuk pengeringan, bekerja sama sama masyarakat. Dan EBTKE pemerintah saat ini juga sudah mengeluarkan
regulasi untuk pemanfaatan langsung. Ya harapan saya dengan regulasi tadi, pemerintah daerah, ya harapan saya hari ini juga ada calon-calon mahasiswa dari pemerintah daerah nih. Ayo belajar energi terbarukan. Ya nanti juga langsung aplikasi regulasi apa yang bisa dipakai di daerahnya. Gitu. Ya, jadi ini masih manfaat-manfaat. Nah ini contoh, ya contoh di beberapa daerah ada untuk pengelolaan teh di Malabar. Ya ini slide dari EBTKE, sumbernya dari pemerintah ya. Pengeringan tuh seperti ini ya, dan bermanfaat saya pikir ya. Jadi dari pemanasan panas bumi yang bisa langsung ya lihat ini dia nggak pakai diesel, tidak pakai apa namanya diesel ya kan mahal kan diesel kan, tapi dia pakai ini, pakai steamnya dari panas bumi. Teknologi, nah lagi-lagi teknologi kan, ya ini teknologi sangat kita perlukan lah untuk memerlukan teknologi pemahaman tadi. Unsada pasti akan mendukung pemahaman itu. Dan kita buka semua nanti begini-begini ya. Jadi end to end ya di kelas panas bumi maupun di kelas teknologi lainnya. Tidak hanya end to end dari teknologi, keekonomiannya pun juga kita berikan. Oh begini loh perhitungannya. Ayo belajar kayak begini. Terus kebijakan apa kita 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 berikan, kita tuntun gitu. Ya. Ini contohnya teknologi. Coba lihat di paparan ini ya, teknologi itu ya. Semuanya itu teknologi dari negara-negara maju. Fuji elektrik Jepang, Toshiba Jepang itu di dunia nih dia cukup kencang, cukup tinggi. Ormat dari Amerika, ya pesanannya jumlah proyek itu melebihi dari yang lain sebenarnya karena ORC dia kecil-kecil kan, tinggi karena harganya kompetitif. Dia nomor 3 di dunia. Teknologi Ormat. Kita buka nanti. Fuji teknologi apa sih? Toshiba teknologi apa? Ormat teknologi apa? Mitsubishi teknologi apa? Semua kita buka. Supaya mengenal teknologi tadi kan. Apa sih? Oh dari teknologi tadi ini, oh sebenarnya ini dan ini kita bisa dia bandingkan. Lalu kecuali itu juga harapannya juga bisa meningkatkan perusahaan EPC. Jadi perusahaan yang merangkai tadi itu loh. Ya merangkai karena pabrikan kan dia hanya menciptakan saja kan teknologinya begini supaya efisien dan diperlukan lagi satu perusahaan yang namanya EPC, engineering, procurement, perusahaan atau kontraknya ya. Dan di EPC tadi ini diharapkan tuh EPC nasional. Ini masih sedikit, terus terang aja, masih sedikit. Saya berharap lah, ayo EPC Indonesia cepat belajar, kuasai teknologi tadi, ya sehingga bisa masuk dalam pengembangan pembangunan geothermal. Semua rata-rata EPC ini masih berkoalisi dengan perusahaan-perusahaan Jepang asing. Ya, ini yang sayang sekali. Mana Indonesianya? Ya, termasuk BUMN. Ayo ya lakukan ini. Kecuali itu, masih ke teknologi ya. Di kelas nanti juga dibuka jenis-jenis pembangkit. Ya, misalnya ini pembangkit back pressure. Apa sih teknologi pembangkit listrik? Oh, adanya back pressure. Kenapa back pressure? Back pressure ini teknologi awal sekali. Tidak ada pendingin, tidak ada pendingin langsung dilepas ke atmosfer di sini ya, langsung dilepas ke atmosfer. Nah, di mana memang di Indonesia mestinya sudah tidak ada, tapi ternyata di ND masih dipergunakan gitu. Ya, di ND saya lihat sendiri dia masih pergunakan. Jadi memang tidak efisien ya, mesti ada flash condensing dan saat ini ND juga sedang dibangun penambahan itu termasuk cooling towernya. Jadi back pressure itu. Kedua, flash ya, dibilangnya flash ya tetap sebenarnya yang pertama juga flash, tapi di sini flash condensing. Kenapa condensing? Ada pendinginnya, ada cooling towernya di sini ya. Coba lihat di cursor saya cooling towernya di sini. Terus yang kita pelajari adalah, nah ini condenser. Ini condenser ini penting. Dia harus bisa menyedot steam ya, karena masuk ke dalam turbin ini adalah steam ya. Yang masuk ini bukannya air panas bukan, tapi steam. Kalau ada air itu dipisahkan dulu di sini.
airnya dimasukkan ke dalam. Jadi sama boiler, boiler itu yang menggerakkan turbin itu adalah steam. Ya, nanti di kelas itu dibuka semua. Jadi ini secara umum saya informasikan juga bahwa oh ini jangan sampai nanti dikira air lagi yang menggerakkan ini seperti hydro. Nah, lain ya, hydro lain lagi dia. Turbinnya lain jenisnya juga ya. Nah, ini nanti dari kondensor ya dia isep lagi steamnya itu dia lempar ke sini cooling tower ya. Karena ini steamnya di apa namanya disedot di kondensor dan perputaran ini juga bukannya yang keluarkan ada apa namanya asap-asap sehingga si turbinnya lebih efisien ya kurang lebih di kelas kita kupas sekali. Yang ketiga nih teknologi yang baru ya teknologi lama ya tapi baru dalam arti itu teknologi yang tidak selama back pressure sama flash condensing yaitu organic ranking cycle. Kita kenal namanya adalah binary. Ya teknologi ini kita sebut adalah teknologi ormat karena perusahaan ormat yang sudah lama dia menguasai ini dan jagoan nih terus terang dan harganya pun kompetitif ya jadi nah ini mau masuk ke Indonesia mau ada pabrik di Indonesia. Nah kalau ada pabrik orang insinyurnya dan sebagainya kan mesti juga dari sini atau manajemennya kan. Kalau nggak ngerti panas bumi gimana ya ya paling nggak harus belajar dulu ambil S2 di Unsada ya. Jadi organic ranking cycle mirip nih kan. Ini kok mirip ya Pak sama yang sebelumnya? Saya slide sebelumnya ya. Ini slide sebelumnya kan mirip ini Pak. Bedanya di mana? Bedanya teknologinya di sini. Jadi yang masuk ke sini bisa uapnya saja atau bisa air atau kedua-duanya. Kalau air langsung diinjeksi lagi ke dalam, ya ini seperti ya kalau kalau ini apa gambaran saya di sini ini seperti radiator lah kayak gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang memutar turbin itu dia menggunakan eh, kimiawi lah ya, gas kimiawi yang kita sebut adalah gas pentin ya, rata-rata buten juga bisa, tapi rata-rata saat ini dia pakai pentin. Jadi pentin inilah yang memutar turbin, jadi bersih gitu. Dia setelah itu dia masukin lagi ke sini ya, untuk dia apa namanya, untuk dia turunkan lagi kan suhunya diturunkan lagi supaya apa? Supaya yang di sini cepat turun ke bawah atau ya jadi uap yang di sini panas dia tuh cepat dia ya, ke bawah sehingga turbinnya lebih efisien. Lalu bagaimana caranya di sini pun juga ada sama seperti yang pertama radiator, namun di sini adalah air. Ya, jadi air perputaran langsung di sini. Ya, nah inilah sistem organic Rankine cycle. Ini perputaran. Tidak ada CO2 yang keluar. Ya, dia klaim seperti itu. Dan kelebihan dari binary organic Rankine cycle teknologinya saat ini nggak begitu sulit di copy ya karena sudah terbuka. Cina ambil terus ini. Dan rata-rata perusahaan teknologi Italia itu udah di Cina semua ya. Dan dia bisa dipakai dengan suhu di bawah 100 derajat Celcius. Kalau tadi kan flash condensing sama back pressure nggak bisa dia mesti mesti high temperatur, suhu tinggi. Tapi kalau ini cukup di bawah 100 bisa. Ya ini kelebihannya. Kita banyak sekali potensi panas bumi ya, bisa tambah banyak kita lakukan ya. Perbandingan ada flash condensing yang pertama, teknologi yang kedua. Di kelas nanti kita berikan ini. Oh, yang ini temperaturnya, kelebihannya di mana? Oh, di sini bisa demikian. Nah, ini lebihnya di mana kekurangan kita paparin teknologi itu. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa pun mengerti. Memang kita belum bisa membuat ini ya Indonesia. Insya Allah nanti generasi berikutnya Indonesia bisa bikin. Bahkan berinovasi lebih baik lagi gitu ya kira-kira. Nah, tapi di kelas kita 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 ajarkan ini ya. Contohnya, nih flash kondensi kan banyak banyak uap keluar kan? Ini di Jepang nih, di Hacho Baru. Ya, dia pakai flash condensing nih kan sini ya ada cooling towernya. Oh, kayaknya asap ya di mana-mana karena di Hacho Baru ini juga kota yang banyak saljunya gitu. Ya panas Mas Nasio lulusan dari Jepang dia
apa pernah di Jepang juga tuh. Jadi pasti tahu Hacho Baru. Sedangkan di binary ini juga sama-sama di tempat es apa di dua-duanya tempat salju gitu ya es. Tapi nggak keluar sama sekali dia. Ya nggak keluar asapnya deh. Bayangkan kan binary itu bisa perputaran langsung. Yang keluar ini ya uh, almost no. Ya. Bukan dia tidur, bukan dia tidak beroperasi, beroperasi. Tapi seperti itu. Ya kalau kalau di teknologi flash condensing pasti ribut tuh. Semua gitu ya. Kok ini kayak ngantuk gitu, diem aja. Ini operasi nggak ya? Dan sebagainya nggak kelihatan. Ini ada di US, Nevada, ya contohnya. Nah, jadi teknologi ORC di Indonesia pun sudah ada ya. Kalau ini gambarnya coba lihat adalah di Sarula, itu besar dioperasikan oleh perusahaan Ormat, ada apa Indonesianya, ada banyak Jepangnya juga di situ dalam manajemennya di Sarula. Ya, dia cukup agresif, dia dioperasikan ini untuk 30 tahun dan eh, memproduksikan ekivalen dengan 330 megawatt. Ya, udah sampai belum saya belum tahu ya, mungkin masih 220 apa bagaimana, tapi besar di sana. Inilah bentuknya. Kecuali itu teknologi ORC pun ya ada di Ijen di Jawa Timur sudah beroperasi nih 35 megawatt. Ya, sedangkan yang merah-merah ini si Ormat dia tetap ya dia lihat ini potensi nih, potensi bisnis nih, cuan nih katanya kan istilahnya. Nah, itu dia lakukan ini. Nah, kita perlu SDM kita tentunya ya. Nah, oleh karena itu panas bumi satu andalan ya. Ini ada informasi lain bahwa di Indonesia ada 2 proyek ya dan yang sudah beroperasi sama di Ijen ya kenapa 59 beroperasi ya terus itu juga mungkin ada hal-hal lain ya terus juga proyek lainnya ya, terus juga ke depan ya, port ARC ini atau binary sudah dipasang di mana saja ya. Cukup menarik kita akan sampaikan di kelas ya satu-satu tanya jawab ya. Di sini dosennya ada Pak Jatmiko gitu. Pak Jatmiko sangat pengalaman orang geoscience apa menjelaskan ini. Sepintas perkembangan regulasi di Indonesia ya, sepintas saja supaya tahu juga kan webinar ini kan. Di Indonesia itu 97 tuh awalnya. Wah, saya waktu itu 97 saya masih jadi Chief Engineering di Amosis. Amosis itu saya Frontex aku. Jadi yang hitam inilah, wah, rame-ramenya. Ya, tapi tidak tidak terjadi karena ada Krismon. Ya, tahu nih kalau masih yang hidup seumur umur saya itu, yang sekarang nih usia saya udah 65 tapi belum senja ya. Dan saya berharap generasi berikut lebih hebat lagi dari yang generasi sebelumnya. Jadi pada saat itu ada Krismon. Ya, ke depan mudah-mudahan tidak ada Krismon. Ya, dan 2003 ini sekarang ini apa namanya sudah ada pergerakan baru karena apa? Karena di Indonesia udah punya undang-undangnya. Ya, tahun 2003 yang pertama itu pun juga saya dan teman-teman di masyarakat energi terbarukan ya banyak sekali teman-teman yang seusia saya yang kita dorong dengan partai di DPR mendorong undang-undang panas bumi terus membangun roadmap-nya sampai revisinya yang kedua ya ini apa namanya panas bumi ya ada revisi kedua di sini kan waktu itu yang revisi kedua itu sama ketuanya saat ini ketuanya ya apa namanya ketua ini ketua asosiasi asosiasi apa namanya biomass Dr. Milton gitu. Nah, itu waktu itu dia kepala ketua komisi tujuhnya di sana tuh dia di sana dia ya, anak muda itu ya. Nah, inilah satu kampung dari sana sama saya juga dari Sumatera. Nah, tahun 2019, nah saya dicemplungkan tahun 2016 karena Geodipa nggak ada pertumbuhan apa-apa, saya dicemplungnya supaya ada pergerakan. Ya, alhamdulillah 2020 mulainya pengembangan di Geodipa. Saya selesai tahun 2022, dilanjutin oleh pakar-pakarnya sekarang yang ada di Geodipa. Nah, inilah. Jadi paparan sepintas saja Bapak Panas Bumi ke depan, apalagi kita sudah dengar ini dalam bulan bulan ini ya kalau nggak salah ya bulan ini apa bulan lalu pemerintah
ya Presiden kita sudah menyampaikan itu ya, bahwa Indonesia menjadi lumbung energi. Kita harus swasembada energi ya. Itu yang disampaikan komitmen dari Presiden kita. Artinya ya Pak, kita butuh SDM ya. Iya Pak, iya karena kita di dalam rencana umum pembangkit listrik sampai tahun 2034, artinya 10 tahun ke depan, kita memerlukan tuh total ya, 70 kurang lebih ya. Saya bilangnya enggak 69,5 gigawatt, tapi 70 gigawatt bayangkan dalam waktu 10 tahun depan. Bagaimana kita bisa membangun dalam tahun 10 tahun ke depan itu sebesar 70 gigawatt. Besar sekali usahanya. Wah, simpel sekali kan? Ya, diuraikan nih ya. 70 itu dari mana aja? Energi terbarukan sendiri porsinya besar, 43 kurang lebih ya, 43 atau 61%. Terus teknologi lain yang Unsada juga ngajarin nanti, memberikan pendidikan mengenai storage. Storage-nya apa sih? Bahasa Inggrisnya storage kan tempat. Storage itu ya antara lain baterai dan ada beberapa tempat seperti yang kita sebut adalah pump storage ya. Pump storage dia dibikin PLTA di atas, pas dibutuhkan dibuka, terus waktu nggak dipakai dia pompa lagi airnya di atas. Nanti kita ajarkan juga di Unsada. Ya kita masih ada fosilnya ya, kurang lebih 17 gigawatt. Nih rencana apa namanya pemerintah dan PLN ke depan. Ya, dalam deskripsinya kurang lebih pembangkitnya seperti ini. Kan ya, warna-warna ini coba bisa dilihat dan tentu saya akan share nanti data-data kita semua ya. Coba lihat. Ini banyak sekali. Ya tidak hanya di Pulau Jawa tapi di mana-mana. Dan yang ingin saya angkat di sini bahwa di dalam program pemerintah memerlukan SDM tenaga kerja ya. Tentu tidak 1,7 semuanya di S2 ya, tidak. Tetapi kita perlu S2-nya. Yang jagoan-jagoannya S2-nya perlu juga. Tapi total semuanya itu bayangkan kita perlu 1,7 tenaga kerja. Ini kan menampung banyak sekali eh, adik-adik kita semua kan. Ya. Dan diharapkan juga jangan terlalu banyak impornya SDM lah gitu kan. Ayo ini tantangan. Ya walaupun di sini tidak hanya pembangkit, ada juga tenaga kerja untuk transmisi, gardu, induk, dan distribusi yang saya kemarin ke Italia juga mempelajari mengenai ini. Ya, di gedung di sana tuh semuanya udah pakai smart semua. Pakai masuk itu pakai handphone aja udah bisa ngatur-ngatur pan. Semuanya. Ya, luar biasa. Dia ngecek orangnya siapa aja masuk bisa pakai handphonenya dia. Ya, siapa-siapa, wah, ada luar biasa. Smart lah pokoknya ya. Nah, untuk itu bagaimana strategi ke depan? Ya, nah kalau nggak ada SDM, kalau nggak ada kalian semua nanti bisa belajar, bagaimana bisa terbentuknya strategi inovasi teknologi, bagaimana bisa kebentuk? Kita perlu strategi optimal, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. Apalagi yang lainnya, kita harus membangun juga, mendorong swasta dan PLN. Ya kalau kalau nggak ada yang memahami di situ kan, ya PLN sendiri sudah banyak ya yang belajar lagi, ya bahkan pakar-pakar panas bumi di PLN juga sudah muncul, sudah banyak sekali di PLN. Ya, dia membangun luar biasa ya, karena ini program pemerintah ke depan, Pak, bayangkan. Belajar pemanfaatan langsung. Kalau jadi listrik tidak langsung karena dikonversi kan. Ini pemanfaatan langsung. Itu pun juga harus belajar apa dan pemanfaatan langsung apa lain lagi. Oh ternyata si siapa brainnya tadi ada komponen litium dan ternyata pembangkit panas bumi bisa juga dipakai untuk hidrogen, pembuatan hidrogen. Karena panas kan, ya itu diambil panasnya tadi dari hidrogen. Saya berikan kuliah ini di apa di sama ada asosiasi lain ya. Ya, tapi bisa sih saya di kelas kita ajarin ini hidrogen apa dari mana dan sebagainya. Kita hidrogen termasuk bukan energi terbarukan, energi baru terbarukan. Ya, jadi lalu apalagi ada apa namanya drilling, ekspor. Kita ajarkan di kelas. Apa sih GUDP keren? Ya kebetulan saya yang menandatangani pada waktu itu dengan World Bank. Ya karena waktu saya masih di menjabat di bawah Kementerian Keuangan, kita dorong untuk pendanaan pun dari dunia World Bank. Sekomit mereka
dia masuk ke Indonesia. Ya, banyak hal yang saya pikir bermanfaat yang harus dipelajari ya strategi tadi ke depan ya. Nah, dari strategi tadi ini inovasi teknologi. Ya insentif apa kalau nggak kita tahu panas bumi ya bagaimana? Mau insentif apa kan nggak ngerti juga. Ya bisa aja dorong keuangan kan, wah mahal harganya. Ya mahal harganya apa yang harus ini? Pemerintah pun juga harus mendapat masukan dari pakar-pakar tadi kan, supaya jangan nanti mintanya harganya mahal terus. Bukannya saya tidak pro harga mahal, ya harganya harus sesuai dengan GDP Indonesia. GDP itu pendapatan per kapitanya masyarakat Indonesia. Harga listrik itu harus diimbangin. Jangan sampai seperti semuanya di contohnya aja di Singapura. Dia nggak bisa, harganya mahal. Dia nggak punya apa-apa gitu loh. Ya, harganya mahal sekali. Apalagi negaranya kecil. Nah, Indonesia diharapkan bisa harganya murah terus. Sesuai dengan GDP tadi. Kalau nanti GDP-nya harganya udah Indonesia udah orang rata-rata menjadi orang kaya, ya tentu harganya pun harus bisa menjadi kaya, yang harus bisa tinggi. Belajar tadi binary cycle tadi kan ini ORC ya, terus juga digitasi monitoring reservoir ya, ini teknologi juga kita ajarin di kelas nanti apa sih reservoir dan sebagainya, dan pembuatan TKDN yang selalu menjadi pro kontra kan. TKDN itu mana sih, kok nggak ada pabriknya di Indonesia nih ya, bahkan katanya mau 100% gak usah pakai TKDN. Bagaimana nanti pabrik-pabrik yang udah ada di Indonesia, kecewa juga kan. Ini juga pemerintah harus diberi masuk. Yang mana yang belum, yang sudah jangan. Jadi ada regulasi apa gitu kan. Apalagi ke depan tantangannya pengembangan. Wah banyak sekali. Di dalam kelas nanti kita akan buka semuanya itu. Dari investasi, proses perizinan. Wah ini yang banyak sekali PR-nya untuk ini. Jangan dikira kita nomor 2 di dunia sudah lengkap. Enggak, kita banyak PR-nya. Nah inilah, saya paling cerewet eh, kepada pemerintah karena saya disuruh cerewet sama pemerintah, sama teman-teman itu kan semua teman-teman di apa di BTKI dan sebagainya. Mereka juga ayo coba suaranya gimana ya. Jadi bukan unsur apa ya, karena kita punya visi sama, misi sama. Unsada dengan pemerintah misinya sama, bagaimana memajukan energi terbarukan sehingga Indonesia tidak tergantung lagi dengan fosil. Kira-kira begitu. Aksesnya juga ya ini kunci kenapa sampai inilah beberapa tantangan pengembangan ya. Ya, jadi saya gambarkan di sini semua ya. Inilah yang kita pelajari di sekolah. Ya, teman. Jadi ya ini kan ada satunya, yang kedua ya, cukup banyak. Kenapa nih emisi gasnya bagaimana dan sebagainya ya. Terus ini kita pelajari dapat di kelas ya sampai membangun ya wawasan, dan saat ini Unsada pun juga aktif di dalam pembuatan paper. Jadi Profesor Yandri itu yang mendampingi mahasiswa untuk mendorong pembuatan paper. Jadi banyak sekali kajian-kajian paper dari Unsada saat ini sudah ya, mendunia lah kurang lebih kayak begitu. Ya di dalam kelas yang saya lakukan ya yaitu kebijakan energi bersama Ibu Ratna pun sama Pak Nasio, kita mendorong juga paper tapi bukan di panas bumi. Kalau nggak salah di PLTS ya, kalau nggak salah di PV. Kita dorong siapa yang mau bikin paper harus bikin paper, nggak usah panas bumi. Nah, apa namanya jagoan-jagoannya ada lengkap di situ. Ya. Rencana ke depan bagaimana mengoptimalisasi wilayah WKP yang sudah ada itu menjadi satu PR ya. Jadi artinya panas bumi ini kan tidak tidak dibangun itu sebaiknya bertahap karena dia bisa besar itu. Jangan langsung tiba-tiba besar, bertahap sehingga bisa termanage semuanya risiko-risiko tadi. Jadi di beberapa tempat ada penambahan ya seperti Dieng itu juga dia perlu bisa menambah beberapa banyak gitu. Itu saya nggak tahu sekarangnya berapa ya. Waktu itu sih estimasi saya sih 200 ya. Tapi dia punya apa namanya PPA sampai berapa itu 700 atau 600 ya. Tapi estimasi saya waktu itu saya bilang sih sekitar 200. Wah, nanti pada 200 dilihat lagi apakah mungkin apa enggak gitu. Jadi perlu lagi SDM yang qualify di situ ya. Terus bagaimana di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat, jangan di Pulau Jawa aja. Nah, ini juga ya. Nah, ini perlu SDM-nya karena di NTT itu kita lihat masih menolak. Ya saya
sayang waktu itu saya cuma sedikit aja, sudah sedikit sekali saya interaksi, padahal tinggal sedikit lagi waktu itu sama Bupati di Manggarai ya, Pak Edi itu, mana sekarang Pak Bupati itu sahabat saya ya, wah itu luar biasa dia, sangat smart apa membangun negerinya Pak Edi. Waktu itu Pak Esanu tinggal sedikit lagi baginya ya, karena kita perlukan ya memang mau nggak mau ya, harus pembuatan jalan ya, terus juga melibatkan masyarakat, ada pertumbuhan ekonomi di situ itu harus dilakukan. Ya nggak bisa kita datang hanya memikirkan ya namanya Indonesia kan luas di luar Jawa itu banyak infrastruktur kayak di Sumatera perusahaan Supreme kalau nggak salah itu luar biasa dia dia infrastrukturnya dibangun semuanya itu sebenarnya memang tugas pemerintah ya. Nah inilah apa kerjasama pemerintah dengan swasta ya sih jadi apa sih swasta ada kepentingan jembatan jalan bahkan stadion olahraga itu dibangun sama dia. Ya kebetulan memang beliau orang dari sana, jadi passionnya kan harus membangun negeri gitu kan. Nah, lagi-lagi nih peningkatan SDM dan riset ya itu juga rencana ke depan. Ya. Nah, yang paling jelas adalah tentu bagaimana memenuhi transisi energi ya menuju kepada net zero emisi di tahun 2060. Rekan-rekan semua, adik-adik yang saya cintai tentunya ya. Nih, banyak sekali peluang tenaga kerja. Tentu tidak hanya di panas bumi, tapi pemahaman sektor energi lainnya itu ada yang kita sediakan panas bumi di dalam kelas, tidak hanya panas bumi. Kemarin kita lihat angin kan, nanti teknologi lain-lainnya juga surya dan sebagainya juga diajari ya. Nah, ini storage dan sebagainya ya. Indonesia ke depan itu memerlukan ini. Ini bagian dari tadi kan. Ya, tadi Itu sudah disampaikan kamu sisi ya. bangsa. Kalau hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan Oh musik, ini musik ada apa tadi memang kita dan bocor nih suaranya. kita Mohon maaf. berarti di rumah pun kita bisa beribadah dengan Ini musik. suaranya bocor nih, mohon maaf. Bisa ditutup Pada dulu. kumpul bisa kita bangun di rumah kita masing-masing. Bendang sebentar. Ya, Suaranya selalu bocor. membangun hubungan Dulu. dengan Tuhan Bisa di dalam ini dulu. kehidupan kita. Karena Eh, apa? Ini Melalui si pemasmur ini. eh, suaranya bocor bisa ya, dimatiin. ya, ya. Halo? Sudah, Ah, udah. gitu ya. Mohon maaf ya. Ya, teknis, masalah teknis. Jadi ada aja bocor. Nah, ancamannya kalau tidak ada SDM ya dan tidak bisa meningkatkan qualify tadi, tentu panas bumi akan kalah dengan teknologi lainnya. Ya. Atau kita perlu SDM di situ. Kalau enggak ya mau nggak mau kan si pembangkit listrik akan menggunakan teknologi yang lebih murah, yaitu solar. PV itu paling besar. Ya, yang tentu di Unsada kita ajarkan. Termasuk angin. Ya, minggu lalu sudah kan. Nah, fluktuasi harga energi global. Ini penting sekali. Kalau panas bumi, ya tentu juga diharapkan eh, ya bisa terkendali gitu. Ya, kalau kita nggak ngerti harganya jadi mahal dan sebagainya nggak bisa masuk juga ke sini. Ya, jadi investor juga malas dia dia ini apa masuk ke Indonesia. Jadi ya harus juga tertarik ke Indonesia. Nah, GDP-nya harus dinaikkan. Nah, kira-kira begitulah. Untuk menaikkan tadi kan untuk meningkatkan semuanya perlu SDM yang juga udah siap. Nih, isu lagi ancaman. Di Indonesia ini masih sering apa perubahan kebijakan dan sebagainya namanya negara berkembang kan. Nah kalau nggak ada pakar-pakarnya, tidak ada lagi SDM, bagaimana? Ya itu yang terjadi. Nah kita ajari nanti. Ya harapan saya di dalam kuliah terbuka ini mengenai panas bumi, kami pun juga memiliki apa namanya mata kuliah kebijakan energi nasional. Ya bagian dari ketahanan energi di situ. Itu kita buka tuh perbandingan dan sebagainya. Nah, dan di dalam kelas kita harap selalu ada assignment. Nah, ini menambah wawasan. Ya. Terus tentu ancaman geotermal katanya kan karena negara di Indonesia di apa di Indonesia Ring of Fire ya. Kalau 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 apa meledak dan sebagainya bagaimana nih? Gempa bumi dan sebagainya. Ya tentu perlu aja adanya teknologi tadi kan, pemahaman. Sebelum meledak kita udah tahu gitu. Kira-kira di mana saja dan yang paling penting adalah konstruksinya. Konstruksinya tuh harus kokoh ya
banyak seperti di Hawaii, yang ini saya cerita sedikit ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan waktu saya masih ada panas ya. Di Hawaii itu, Ormat dia bangun PLTP di sana. Pas kejadian gunung meletus. Ya, dan ininya lavanya itu, waduh sampai keluar itu betul-betul sampai menyaplok si sumur-sumurnya. Tapi untung saja yang saya lihat itu ya di dalam videonya si Ormat, lavanya tadi air panasnya tidak sampai ke pembangkitnya. Kalau sumurnya udah kemakan gitu. Tapi pembangkitnya nggak sampai gitu. Rupanya sampai batasnya di situ karena pembangkitnya mungkin tempatnya tinggi kan, lebih tinggi dia nggak masuk ke sana. Ya. Ya, setelah udah kejadian itu dia ngebor lagi di tempat lain, sekarang hidup lagi di Hawaii itu. Ngeri itu benar. Bayangkan itu kalau yang namanya lava sih udah mungkin panasnya bukannya 100 derajat, di atas 100 derajat. Mungkin bisa 10.000 derajat itu ya. Merah-merah keluar itu. Wah, itu udah matang bener nggak? Jarak berapa aja udah matang. Nah, ancaman lain yang saat ini yang paling terpenting, ancaman lain yang sangat penting. Apa itu? Kurangnya pemahaman masyarakat. Masih kurang. Ya, perusahaannya juga kurang memberikan tanggung jawab. Pikir, "Ah, ini pekerjaan ini kan bukan pekerjaan saya, pekerjaan pemerintah," katanya. Pemerintah juga akan punya keterbatasan. Ayo dong perusahaan juga apa namanya bantu kami juga. Jadi, nah ini kayak telur sama ayam. Nah, ya Unsada berharap sekali banyak yang menjadi master di apa tadi S2 ya, master di energi terbarukan, nanti dia yang turun karena dia sudah wawasannya kan bukannya harus dari geoscience ya, jadi pelajar di Unsada itu tidak ada wah jurusannya harus dari teknis dari geologi Pak, enggak ada. Kita ajarin ya karena ini kan master science ya, MSc science kita buka nanti kalian, jadi meningkatkan intellectual property. Oke, terakhir nih Pak Mas. Jadi di paparan terakhir saya bahwa panas bumi itu kuncinya, kuncinya transisi energi Indonesia. Kenapa? Karena menggantikan baseload sebagai baseload, menggantikan baseload yang saat ini. Kalau tidak dibangun bagaimana? Ya, atau lambat. Terus apalagi yang lainnya lagi? Ya, kembali lagi kan tadi isu-isu lain adalah bagaimana bikin kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah ini kan masalah. Halo, Ya, ini bocor lagi nih. Bisa yang bocor bisa ditutup lagi. Suaranya bocor lagi tuh. Sudah Pak Riki. Oke, oke. Nah, mohon maaf ada gangguan lagi ada buat hal-hal ya. Nah, terus yang lainnya eh, tadi kan sinergi tadi kan dari pendidikan, badan riset dan sebagainya. Nah, kita nih, mendorong masyarakat yang berpengetahuan tentunya untuk masuk di situ. Perlu sarjana S2? Nggak perlu kan? Hal lain potensi ya tentu ya kita karena kita ini kan potensi nomor 2 dunia kok nggak ada sih pengembangan bagaimana kan? Nah, ini harus cepat ini ya kita harus bantu semuanya lah ya. Nah, ini jangka panjang tentunya. Tapi memang ini Indonesia jangan sampai ada impor SDM. Ya harus banyak dokter-dokter, profesor panas bumi dari Indonesia. Waktunya ya saat ini kan masih dari Iceland, New Zealand, Iceland, New Zealand ya negara lain juga ada. Indonesia mana ini? Ayo ya Indonesia ya kalian-kalian semua. Mungkin ya tadi dan yang terakhir ada tentu percepatan ini sejalan dengan pengembangan RUPTL dan juga dengan PP baru. PP itu peraturan pemerintah baru kebijakan energi nasional ya ke depan bahwa energi terbarukan menjadi diversifikasi energi gitu loh ya. Nah, mungkin ini yang paling terakhir supaya apa namanya tidak juga terlalu banyak dengerin saya ngecap-ngecap dan saya juga ingin sekarang mau dengerin apa mau denger rekan-rekan semua apa sih yang mau ditanyakan silakan. Demikian Pak Nas. Baik, baik, terima kasih Pak Riki. Ya, Atas presentasinya luar biasa.
Makasih. Kemudian pencerahan pada kita semua pada pagi hari ini. Sedikit yang apa? Sedikit mereview apa yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah ini mendukung keberlanjutan energi PLTP ini. Kemudian ada juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta bebas dari CO2, CO2, SO2 dan Ya, biasa dirilis oleh fosil. ya. Kemudian lain lagi tadi ada berbagai teknologi pembangkitan tadi sudah disampaikan ada back pressure, ada flash, ada ORC ya. Hmm. ORC tadi ORC ada lagi yang di Lahindong Pak 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 Riki. Iya, betul, betul. Ya, Iya, ya. Pak Manas. Kelewat tadi ya, Ya, benar, ya, Pak. ya, Nah, Panas ya. lihat di sana ya? BPPT ada di sana anu Ya, 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 sama ya. dengan Jerman. Ya, ya. Pak Manas sudah Kemudian- lihat sana ya? oh, belum belum. Iya, iya. Kemudian berbagai tantangan pengembangan tadi Pak Riki juga sudah menyampaikan serta bagaimana perencanaan ke depan. Dan ini penting karena untuk net zero emission. Dan lagi masalah ancaman geothermal tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Riki dan berbagai kesimpulan apakah itu yang utama adalah sebagai base load. Ini penting ya base load. Base load itu yang hanya bisa dianukan oleh kalau yang fosil yang ini PLTU ya PLTU. Kemudian tadi kita harus mengurangi di situ. Kemudian PLTP, ada lagi PLTA, dan juga PLT nuklir. Kemudian bagaimana potensi yang ada di Indonesia? Kalau nggak salah kita 40% cadangan dunia panas bumi itu ada di Indonesia. Kemudian ada lagi kolaborasi lintas sektor itu perlu ditekankan serta ada akselerasi pembangunan PLTP. Sebelum pertanyaan ini ya, saya memberikan sedikit sedikit ulasan. Ini kan sekarang beramainya adalah Iran dengan Israel ya, Iran. Ya, ya. Eh, Iran itu 90% minyaknya itu diimpor oleh Cina, ya Hmm. Cina. Dan ini kalau misalnya Selat Hormuz itu terganggu ya karena perang, maka tentu Cina akan jadi kelabakan juga dia meskipun dia sudah Betul. menggunakan nuklir sama macam di situ. Iya, iya, Nah, iya. artinya kemandirian energi itu memang perlu diusahakan. Iya, Beda antara ketahanan dengan kemandirian. Kalau ketahanan itu pokoknya barangnya ada, tidak tahu dari mana ada gitu ya. Kalau kemandirian itu memang dari internal sendiri. iya. Dan PLTP itu kalau diusahakan itu termasuk kemandirian di sana. Kemandirian. TP, biomasa, Iya, PLTS, surya, angin, karena nggak bisa diekspor, ada di betul. situ di kasus Iya, tadi. iya, Karenanya pendidikan di pasca sarjana untuk untuk energi terbarukan ini menjadi menjadi penting karenanya dan mudah-mudahan dari audiens yang hadir di sini bisa bisa memanfaatkan hmm, jalur pendidikan dengan sebaik-baiknya apalagi bagi para karyawan ya. Berkaryawan ini ada kesempatan sambil iya, bekerja betul, Pak. juga Betul sekali. S2 ya. Dan ini rencana Pak Riki kita ke depan akan ada rekognisi pembelajaran lampau. Artinya misalnya ada seseorang sudah bekerja di pembangkit di Geodipa misalnya atau PLTP yang lain gitu ya. Hmm. Ini maka selama bekerja yang tadi sudah bisa dihitung sebagai sebagai kreditnya. Ya, Jadi ini bisa lebih mempercepat lagi penyelesaian studi. Begitu juga untuk tempat yang lain dan mudah-mudahan RPL ini sudah bisa dilanjutkan pada semester depan. ya, Baik, dari Flor ada pertanyaan barangkali silakan. ya. Monggo. Jangan malu-malu. Sambil memikirkan ya. Kita Ya, kita di sama yang dari YouTube juga mungkin ada tulisan-tulisannya, Pak. iya ini ada trouble ternyata di YouTube-nya Pak Waduh, Rigi. sayang ya. Ada trouble-nya. Yang jelas ini pas sekarang dipambangkan gambar Presiden Prabowo ada sekarang ada di Rusia dan berbagai tentu termasuk beberapa teknologi itu dibahas oleh beliau ya oleh beliau dan semuanya itu mengacu pada net zero emission geothermal ya batu bara ini sebenarnya banyak sedikit itu relatif ya lihat Ya. kalau hemat saya ini eh, para peserta webinar bisa melihat HESI HESI itu Handbook of Hmm. Energy and Economic Statistik Indonesia Ya, itu ya, dikeluarkan di SDM. ya, ya, Cadangan batu bara kita itu tinggal 31 miliar kira-kira ton ya. Tetapi yang diambil tahun lalu itu mencapai 800 juta ton, hampir 1 M.
hampir 1 miliar. Jadi kalau 31 miliar ton ya Ya, paling dalam 35-40 tahun lagi habis. sudah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Dan itu mau tidak mau harus digantikan dengan yang energi terbarukan. Karenanya apa ini perlu diawet-awet ya, perlu di manage dengan sebaik-baiknya. Ya, Oh ya Pak Riki tadi yang Maaf Pak As, ada pertanyaan di chat itu Pak. di chat ya sebentar. apa ya? Oh ini. Jadi bertanyanya begini ya Pak Nasir. Ini ada Oh ya pertanyaan. betul ya. Iya. Jadi saya mengerti itu. Saya buka aja. Jadi gini, dia menanyakan, Nah, menanyakan IRR itu ya di panas bumi ini kurang lebih kan. Ini bagaimana sih gitu? Apakah kompetitif apa tidak iya, iya. dibandingkan dengan teknologi lain? Ya. Nah, Oke. Terima kasih ya sama sama ya, terima kasih. Ya, Pak Widi ya, Pak Widi terima kasih. Jadi begini Pak Widi, kalau kita bicara IRR, nah ini juga di kelas kita di Unsada ini, kita tuh end to end kita ajarin keekonomian masing-masing teknologi kita ajarin. Ya, jadi saya sampaikan, IRR itu adalah acuan dari pinjaman, pinjaman bank. Oh, saya tahu Pak pasti itu. Ya itu, ya. Nah, bagaimana dengan panas bumi dibandingkan dengan energi lain? Ya, kita tidak bisa langsung seperti itu ya karena kan investasinya ya kita aja keekonomian tadi investasi juga levelnya lain-lain ya panas bumi levelnya 55 megawatt si PLTS mungkin levelnya hanya 10 megawatt nah itu juga kan lain-lain lagi ya ini namun memang karena panas bumi itu memerlukan biaya investasi awal yang besar kenapa kelas kita kita sampaikan tuh kita harus ngebor dulu ngebor tadi ini memerlukan biaya yang besar gitu. Memang sulit. Ya, nanti kita juga gambar mendorong juga supaya supaya harga itu murah bagaimana yaitu dengan secara statistik harus jangan ngebor tuh jangan sedikit harus besar gitu. Ya, jadi nanti ya inilah dialog di kelas akan selalu saya buka. Ya. Tapi intinya IRR tadi dengan energi lain ya tentu tidak bisa dibandingkan seperti itu ya. Karena tadi kan panas bumi 55 sedangkan yang ini hanya 10 megawatt. Pak, nggak begitu Pak. Kok kita bikin 10 sama 10? Bagaimana? Kalau 10 sama 10 ya, ayo kita hitung. Memang si IRR tadi kelihatannya karena memerlukan uang besar kan. Tapi dari tingkat kapasitas faktor apa sih itu Pak kapasitas faktor dalam 1 tahun berapa persen produksi ya, itu ya. Dari berapa tahun produksi tadi, panas bumi kan saya harus bilang, 365 hari dia bisa produksi terus. Teknologinya juga mampu. Dia overhaulnya bisa 4 tahun sekali. Kira-kira gitu kan. Jadi making money terus. Pak, teknologi lain, angin bagaimana Pak? Belum. Nggak bisa angin. Angin kan tergantung angin-anginan. Matahari bagaimana? Nggak bisa Pak. Malam nggak bisa jalan. Berapa persen kapasitas faktor? Antara lain gitu. Jadi keekonomian tadi ya tentu masih mendingan panas bumi gitu ya. Ya, di sini lah jadi kurang lebih IRR tadi dibandingkan dengan energi lain IRR itu salah satu indikator yang sangat menarik nggak bisa langsung straight oh ini IRR-nya apa namanya kecil kurang menarik dan sebagainya tergantung ya, ya itu tergantung dari appetite si investornya pendananya itu gimana dilihat ya saya cuma mengatakan ya buktinya aja ADB itu bisa menandatangan sama saya proyek sebesar 330 juta US dollar untuk itu, untuk pemerintah ya. Dan katanya dia juga tertarik untuk fase kedua yang melakukan lagi sebesar itu. Artinya apa? Ya artinya menarik IRR, tapi memang besar, memerlukan biaya besar di awal. Mungkin jawaban saya apa namanya bisa bisa membantu Pak Widi ya, kira-kira gitu. Terus yang kedua, apa tadi ada pertanyaan lain, apa ya? Oh nih, apakah terdapat dampak yang dihasilkan saat pencairan apa? Pencairan sumber berenergi. energi pengeboran eh, tadi dan bagaimana mitigasinya? Nah, ini tentu
teknologinya adalah teknologi pengeboran ya. Di kelas pun akan diajari itu. Itu pakarnya Pak Jatmiko nanti dia akan menyampaikan juga, wah cara mengebor gini ya. Terus juga kita akan menyampaikan ya apa namanya secara statistik ya. Jadi kalau ini keluar rata-rata si problem-problem itu apanya apa aja ya di lapangan ini keluarnya ini dan kita punya lengkap itu data-data itu. Ya insya Allah walaupun bukan geoscience yang belajar, pernah mahasiswa saya itu dari dari backgroundnya dari bahasa Pak. Bahasa bayangkan ya. Waduh, dia begitu belajar panas bumi sampai waktu itu masih saya ingat sekali kita bawa kuliah kuliah saya lihat pembangkit listriknya kita bawa ke lapangan. Hmm. Waduh, sampai dia ngerti. Oh iya Pak, semuanya cocok Pak. Gitu. Dibilang cocok, cocok. Oh begini Pak. Waduh, benar-benar ya luar biasa. Dia senang sekali itu. Tapi intinya kita juga senang. Mereka belajar bisa gitu, gitu ya. Mungkin yang jawabannya tadi apa tadi siapa namanya Pak Muhammad Iksan ya. Ya jawabannya dampak yang tadi kan pencairan sumber energi, pengeboran dan itunya kita ajarkan di kelas. Ya secara statistik kejadian-kejadian dan sebagainya masih bisa diatasi. Ya kalau itu terjadi karena di koran kan juga ada kan informasi itu kelalaian dari orangnya. Ya artinya kelalaian orang. Dia secara ilmu mestinya bisa diantisipasi. Gitu ya. Terus lain lagi ada bertanya, saya dengar Indonesia Ya. akan membangun pembangkit tenaga nuklir. Pertanyaan, apakah manakah yang lebih murah antara pembangkit panas bumi dengan nuklir? Nah, di kelas nanti kita ajarin tuh, ya. Hmm. Hmm. Tapi yang jelas saja ya, pasti mahal nuklir lah, Hmm. pasti mahal nuklir, ya. Kenapa namanya itu di kelas kita ajarin? Ya, karena saya sendiri juga udah lihat nuklir. Kemarin pas ke kita apa Itali itu pun juga di Jerman sekarang dia nggak mau pakai nuklir. Ya politiknya itu politikusnya dia nggak mau pakai nuklir sama sekali. Tapi dia mau menghidupkan lagi nih pemerintah barunya si Jerman menghidupkan lagi mahal itu. Belum lagi nanti pembuangan ininya kan pembuangan waste-nya tadi ya. Walaupun pembuangan waste-nya bisa 10 tahun sekali, 20 tahun sekali, tapi mahal itu. Ya. Terus pertanyaan berikut, jadi ya mahal nuklir dibandingkan panas bumi. Jawabannya itu kan dari saya ya. Terus kedua, Siang Pak Riki, maaf, yes, saya Muji Pak Riki, oh mau silakan, bertanya secara silakan, langsung nih, ya kan, silakan, nggak silakan. lewat chat. Ya boleh boleh. Ya, jadi ini Pak Riki, pertama mau tanya terkait bagaimana sih kita eksplorasi untuk lokasi teknologi panas bumi dari awal gitu loh, untuk menentukan satu daerah itu dari geografisnya. Nah, itu eksplorasinya gimana? Saya kan nggak ambil mata kuliah di semester 2 ini terkait panas bumi ya, Pak. Ya, Saya kan mengambilnya terkait manajemen energinya gitu loh. oke. Apa? Kan ada dua peminatan ya kemarin. Ya, Iya, tapi kapan-kapan ya saya sih coba pengen bergabung lah seperti apa sih iya. gitu. Tadi Jangan satu kan kapan-kapan, terkait, iya jangan terkait. kapan-kapan. Ambil semester Ah, depan, ambil dong. ya, ya Ya, saya coba Pak. ambil tuh ya. Jadi Makasih. jangan supaya 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 apa? Supaya paham lah. Iya, tadi Di, kan itu terkait eksplorasi, Pak. ya, Kedua, bagaimana sih perawatan atau maintenance gitu kan terkait teknologi panas bumi. Dan di situ kan ada biaya ya terkait apa pembangunan dan operasional OPEC CAPEX-nya itu seperti apa gitu loh. Gitu. Itu sih Pak yang saya tanyakan gitu. oke. Makasih Pak. Ya, janji ya nanti semester depan ambil kuliahnya ya supaya supaya apa? Supaya lebih percaya diri. Ya, untuk Ya, terima eksplorasi, kasih Pak. ya, untuk eksplorasi di kelas kita beberkan statistik. Berapa yang sudah dilakukan contohnya dari Indonesia ya? Berapa lapangan-lapangan yang sudah dilakukan? Terus prosesnya apa saja? Ya, proses dari eksplorasi apa saja? Dari awal tuh sampai oh dari sini ya, ya antara lain dari data-data kumarolnya atau kawah-kawah tadi kan dan sebagainya. Terus eh, disiplin ilmu apa yang terjun di situ? Oh, orang geoscience. Apanya yang diambil? Oh, di sini. Oh, ada orang geologi, ada orang geokimianya di situ, ada orang geofisikanya di situ. Dia membawa teknologi apa aja? Ya, digabungkan di situ. Ya.
terus dia bisa menyimpulkan kira-kira sebesar apa sih potensinya tadi dan sebagainya. Kita ajarkan di kelas. Gini loh statistiknya, gitu ya, ada. Nah, setelah itu pengeborannya. Oh, pengeboran ya kan, itu masih meraba tadi kan, meraba, eksplorasi, baru pengeboran. Yang saya bilang pengeborannya pun itu yang biayanya mahal di situ. Nah, di kelas diajari dan proses-prosesnya seperti itu. Walau bukan orang geoscience, bisa ngerti, emang saya orang geoscience? Bukan. Karena yang saya berikan statistiknya. Nih data-data statistik, begini, begini, begini. Ya, namanya kalau eksplorasi itu sama seperti kita main judi. Ya, kita main judi kan kita nggak tahu di dalam tanah. Emang ada orang yang pernah masuk dalam tanah? Nggak ada. Di migas apalagi? Ya, saya dulu di migas. Nggak ada yang bisa masuk ke dalam tanah. Dia lakukan hanya berdasarkan statistik. Nah, dalam statistik ada apa namanya rumusnya, yaitu pakai probabilistik. Probabilistiknya kita kasih, ini probabilistik. Oh, ada probabilistik. Iya, Pak. Pakai Monte Carlo. Pakai apa lagi? Monte Carlo. Teman-teman. Oh, pakai Monte Carlo. Apalagi? Ada decision analysis. Ya, namanya decision analysis. Kita kasih toolnya begini. Oh, semuanya bisa bisa dilihat di mana sih Nero-nya. Nero itu rata-ratanya. Ya, tentu yang saya selalu berikan setelah habis habis kuliah saya kasih PR. Ya, saya nggak tahu bagaimana kerjanya harus berikan. Banyak juga sih mahasiswa saya ngerjakan ya. Ya walaupun jawabannya apa hasilnya saya masih belum puas, tapi paling nggak dia bisa nempel tuh di situ. Oh gitu pagi dia. Saya juga baca. Oh dia pemahamannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Ya assignment banyak di kelas. Jadi mohon maklum. Apalagi nanti sih kalau apa namanya UTS sama UAS apa namanya pasti Pak lebih inilah ya. Pak, sorry Pak, saya tanya lagi, Ya, penasaran saya. ya Jadi boleh. gini Pak, jadi Ya, Bapak kan kasih tugas ke mahasiswa nih, ya, ya. Lalu dari tugas itu dibahas bareng kan Pak, soalnya Pak. ya Ya, setelah dibikin. maksudnya, Jadi iya setelah setelah, Nah, iya, iya, dipresentasikan. jadi, Ya, betul. mm, Dipresentasikan dong. Tugas itu bukannya langsung kita nilai terus. Udah, enggak. Tugas itu kita nilai, walaupun kita udah baca, Anda presentasikan. Anda presentasikan, nah baru di situ kan tanya jawab. Bahkan saya buka juga, kira-kira gimana teman-teman ada saran nggak nih? Kira-kira gimana? Itu kita bahas di situ. mengenai perhitungan-perhitungan, kalau seandainya ada Iya, kesalahan juga bisa iya, diperbaikin. Itu betul. yang kadang istilahnya kita belajar tentang statistiknya gitu loh. Itu Iya, Pak. iya. Makasih Pak. Itu apa? Tanya sama teman-teman yang sudah ngambil ya. Itu kita kita sampaikan tuh di dalam kelas ya. Saya sampaikan itu Pak Jatmiko yang sampaikan itu ya saya sendiri juga pasti monitor ya. Kalau pas ini saya sendiri yang nah, itu disampaikan lah. Itu udah harus tuh seperti itu ya. Ada Jadi, lagi? jadi dengan presentasi itu maka penyamaan persepsi Betul. perlu dibetulkan kalau yang sudah betul itu bisa terus dilaksanakan. Ya. Ada lagi dalam dalam chat Pak Riki Iya, terkait silakan. dengan bagaimana dengan kendala perizinan Ya, dan kendala lingkungan. ya. Karena sepertinya PLTP ini perizinannya lebih rumit dan terkait lingkungan juga banyak BKP yang terletak di sebentar, yang Cagar terletak alam, di ya cagar alam. cagar alam dan seterusnya. Ya. Ya, ini satu tantangan. Terus Ya, terang ya, tantangan karena pemahaman kan. Tapi saya positifnya gini, dulu waktu pertama sekali Undang-Undang Panas Bumi itu keluar 2003, ya. itu masih pakai istilahnya masih pakai eksplorasi ya. Hmm. Tapi diperbaiki di tahun 2014 ya, diperbaiki tidak lagi eksplorasi sehingga kita bisa masuk juga di cagar alam. Hmm. Ya begitu Hmm. loh ya. Hmm. Namun tentunya juga kita membuka lahan itu kan harus hati-hati karena begitu kita masuk, ini banyak yang belakang-belakang nih kan, mafia-mafianya loh. Itu aja dia pakai tangan masyarakat kan. Loh itu Hmm. aja pengusaha udah masuk cagar alam. Gimana kita kok nggak bisa masuk? Dia cari politikus dan sebagainya lah ya, gini-gini. Hmm. Pasti juga akhirnya mau penebangan-penebangan di cagar alam itu terjadi. Itu tantangan. Oleh karena itu sih pemerintah di KLH khususnya, apalagi daerah, dia nggak mau. Nggak Hmm. bukan gitu. Yang tidak berikan aja
udah banyak yang curi-curi kayu di dalam sana atau dia bikin kebun di dalam cagar alam Hmm. atau di ke kehutanan-kehutanan gitu. Memang itu kendala Pak Panas. Ini Iya. masalah perizinan kendala sekali. Nah, harapannya dari kuliah kita ini yang singkat ini, Pemda dong, ayo ya ambil S2 lah di apa di Unsada. Kan nggak mahal biayanya di Unsada. Nanti di kelas silakan Anda bikin paper sendiri khusus mengenai masalah-masalah tadi. Kita bantu. Kita bantu loh begini-gini supaya bisa lebih mempermudah gitu loh. Dan kebetulan sekarang predikatnya baik sekali. Nah, mestinya Pemda bisa dong. Kalau sudah baik sekali arti kan disamakan. Iya. Ya, apa sih yang kenapa nggak mau masuk? Hmm. Kan senang sama saya kan. Pemda yang saya kenal tuh senang sama saya. Iya. Kenal gitu. Apalagi yang ngajarnya udah bukannya membanggakan diri, yang mengajarnya udah meyakinkan gitu kan. Ada lagi pertanyaan ini, apa namanya? Apakah PLTP bisa dihybridkan dengan yang lain? Bisa, bisa. Ya. Kalau itu sih bisa. Itu tentu aja bisa kan. Itu apa namanya hybrid tadi itu ya gunanya kan tujuannya macam-macam. Ya. Ya, tujuan macam-macam Pak. Oh, untuk menambah kapasitas ya daripada yang ngebor lagi dan sebagainya pakai ini PV PLTS dulu dan sebagainya ya lebih mudah dan sebagainya gitu kan. Tapi Hmm. malam si PLTS nggak bisa kan? Ya. PV nggak ada matahari dan sebagainya. Jadi strategi itu sih bisa aja. Silahkan aja nanti kalau memang memang di satu Ada daerah satu. di tempatnya dia mau lakukan hybrid dan sebagainya, ya silakan. Nanti keekonomiannya pun kita kita bantu. Karena membuat hybrid dan sebagainya harus kita bandingkan juga secara keekonomian masuk apa enggak gitu. Ya. Nggak masuk ya ngapain bikin-bikin kayak gitu kan? Cari duit kan si pengusaha biasanya. Ada lagi Pak Riki, ini Ya. apa yang dapat dilakukan Indonesia agar energi terbarukan berkembang, namun juga tidak bertabrakan dengan kepentingan pemerintah khususnya keuangan negara, sehingga tercapai pemahaman harga pasar ET-nya. Jadi pertanyaannya ya belum lengkap tuh, tapi saya udah tahu arahnya ya. Nah, Ya, jadi gini, ya, yang tanya tadi siapa Pak namanya Pak? Pak ini nama Pak Johnny Volta, John C. Volta, Pak Joni, oh ya John Pak C. Jonsi, Volta, Pak Jonsi John ya C. Pak Jonsi, Volta. ya Pak Jonsi. Eh, Coba dilihat nanti di apa di paparan saya ya, ini yang ada gambarnya. Nah, ini kan Indonesia menjadi swasembada energi. Ternyata di sini dibuka itu. Ini yang ngerjain bukan pemerintah semuanya, bukan PLN uang bukan uang pemerintah ini. Dia membuka masuknya swasta. Jadi mengundang swasta untuk melakukan pembangunan itu, gitu. Hmm. Waktu dia membuka investasi ini ya atau apa namanya pekerjaan ini tentu juga perlu strategi lah. Jangan langsung wah dihitung apa keekonomian terus dipikir enggak ya tentu namanya pengusaha pengusaha kan jago di situ. Hmm. Gimana supaya harganya masuk dan sebagainya kan. Karena yang namanya di Indonesia tuh masih banyak bisa dilakukan. Ya. Ada program namanya KPBU. Apa Pak KPBU? Kerjasama badan usaha dan pemerintah. PPP bahasa kerennya. IPP. Public Public Private Partnership bahasa Inggrisnya. Hmm. Ada di Indonesia, dibuka itu, ada. Pendaftaran dulu di pemerintah terus sudah gitu bisa lembaganya. Ya, jadi banyak hal ya secara terus ini Pak masih perlu insentif dan sebagainya. Di Indonesia pun juga dibuka. Ayo memberikan masukan. Kurang apa ke Kementerian Keuangan. Tentu didampingi oleh Kementerian SDM. Wah, lama Pak dan sebagainya. Ya harus dilakukan lah. Ya, Stan Energy, Supreme semuanya melakukan itu bisa. Ya lakukan lah. Kira-kira seperti itu. Jadi ada ruangnya Pak. Hmm. Ya, jadi masukan saya di apa dalam hal ini ada. Jadi nggak usah khawatir. Dan di kelas pun juga kita buka itu pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Ada lagi Pak dari Ya, Joko Martono nih. ya silakan. Kalau tadi masalah keuntungan-keuntungan nilai plus dari PLTP disampaikan. Nah, sekarang apakah ada nilai minus atau risiko terhadap biota alam di sekitarnya?
Kalau terhadap alam ya saat ini ya, kita bandingkannya begini. Di luar negeri itu aman ya, pemerintahnya memberikan. Kenapa saya bandingkan luar negeri? Ya karena di luar negeri itu aturan untuk lingkungan sangat ketat di sana. Boleh di Amerika apalagi. New Zealand sama ya, ketat di sana loh. Jangan main-main lingkungan. Bisa aman. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, Hmm. ini kan masih begini Pak, masih begona pasti. Ya namanya negara berkembang, kita Hmm. akan menuju situ juga. Hmm. Yang penting itu secara teknologi, secara aturan di dunia aman, bisa dilakukan. Kalau Hmm. nggak ada mati dong di Amerika tuh. Iya kan logikanya. Itu Iya. kita buka di kelas kita. Kenapa gini? Tapi gimana? Pak, tapi kan begini Pak, begini. Nah, itu di kelas nanti ya, ini apa kita bahas tuh. Ya, jadi kita bukan saya apa namanya menyangkal gitu enggak, kita bahas. Statistiknya begini loh di luar negeri dan sebagainya kan. Gitu. Kira-kira gitulah. Ada lagi Pak, ini dari Silakan. Silakan. Saudara Siksardo. Nah, Tentang kasus di NTT ya kan ada penolakan tuh. Ya. menarik. Ini apakah ya mereka merasa tidak ada dampak negatif ke perkebunan dan lahan pertanian saat pada saat masa panen yang tidak membaik? Apakah benar mengenai hal ini? Ya, Dan begitu juga dengan ketika operasionalnya nanti itu memberikan efek merusak juga. ya. Ya. Memang kalau yang ini ya, terus terang aja masalah di NTT ini nggak bisa semalam ini. Terus terang aja. Masuk semalam diberi penjelasan besoknya iya. Ya, dia punya kultur lain. Iya, Saya iya. waktu itu juga sama apa sama waktu zaman saya itu dia ngirim surat ya masyarakat ya. Karena di NTT sistem Katolik dia ada juga romo-romo yang menentang terhadap pembangunan. Jadi sistem Katolik itu bagus menurut saya ya, sangat bagus. Ya, knowledge-nya main dia. Dia doktor-doktor semuanya di bidang ketuhanannya. Ada yang membangun, ada yang pro dan ada yang mengontrol di situ. Mengontrol artinya lo nanti dibagi mana ya. Jadi yang demo-demo di sana tuh bukan hanya pembangunan panas bumi. Waktu sama saya di sana tuh yang saya amati pembangunan rumah sakit, pembangunan pasar. Itu aja ditentang. Ditentang sama si romo-romo sebagian itu. Dia bujuk masyarakat. Tapi nilai positifnya adalah supaya dalam pembangunan rumah sakit maupun pembangunan pasar harus bagus, harus betul-betul dijaga. Poinnya tuh di situ. Nah, ini semua ini pemerintah daerah harus bungkus dengan proses edukasi tadi. Ya, harus ada prosesnya. Proses itu waktu. Nah, sama juga dengan kejadian yang ada waktu sama saya di Waisano. Saya datang ke Romonya, wah Romonya luar biasa, pinter-pinter semua di sana. Ya saya hadapi dan sebagainya. Ya memang waktu itu saya kan selesai 2022, saya masuk 2021 waktu itu untuk di Waisano sehingga tidak bisa banyak ini waktu lagi ya. Tapi saya sih berharap artinya begini, Unsada ready untuk mendampingi pengusaha pembangunan investasi panas bumi di Indonesia bagian timur. Ya, kita bikin nanti roadmap-nya. Ayo sama-sama. Ya bukan saya juga nanti yang sendiri ke sana. Kita Hmm. ada timnya ya yang berbagai multidisiplin tim harus masuk di situ. Ada jagoan-jagoan lingkungan, jagoan-jagoan agamanya harus ada. Ya karena ulayat hukum apa namanya hukum masyarakat adat tadi itu kan ada aturannya. Hmm. Ya, yang bukan karena saya orang panas bumi semuanya tahu. Saya secara makro tahu, tapi Hmm. kita perlu mereka. Nah, Hmm. ini multidisiplin tim ini harus dibangun. Ada strateginya. Hmm. Harapan saya proyek-proyek itu, ayo kasih unsada dong. Ya, kasih unsada kita bikin nanti. Kita kita bertanggung jawab. Hmm. Nah, no Hmm. cure no pay. Tidak berhasil nggak bayar, nggak dibayar. Kira-kira begitu. Nah, Ada itulah. lagi Pak Riki, Ya, dari Saudara Ayub Timba. ya, Potensi pengembangan panas bumi di Indonesia ini sangat besar. ya. Menurut Bapak, kondisi utama mau investasi PLTP di Indonesia apa saja sehingga
kendala utama investasi apa saja sehingga pengembangan terkesan lambat. Apakah regulasinya atau tarif dasar yang listrik yang belum kompetitif atau apa gitu. Oke. Secara singkat ya, Iya. memang investasi itu di panas bumi khususnya ya, tapi dimanapun juga investasi itu harus sektor energinya baru sektor listriknya, ya kan? Energi itu ada dua, energi primer, energi sekunder. Apa sih energi primer, energi sekunder? Nanti di kelas kita berikan. Tapi secara sepintas, energi primer itu ya seperti anginnya, mataharinya, atau dari tadi energi panas buminya. Energi sekunder apa tuh Pak? Setelah dikonversi menjadi energi sekunder. Matahari nggak bisa jadi listrik, mesti ada energi konversinya dulu baru menjadi listrik. Nah, gitu loh. Di kelas nanti kita ajarin. Tapi intinya yang saya sampaikan tadi, bagaimana ini teknologi tadi kan dari mendapatkan energi primernya menjadi energi sekunder. Ya, nah ini kita bahas di kelas tadi ya. Intinya memang Indonesia ini belum bisa memiliki teknologi sendiri kan. Kita masih beli. Pak ngebor kita bisa. Nah, siapa bilang rignya aja masih kitanya beli. Harga rig mahal. Belum lagi rig itu kan satu komponen. Belum lagi teman-temannya. Pompanya lah, ini. Semua ini tuh impor. Itu yang bikin mahal. Belum lagi korupsinya lagi. Yang kayak gitu-gitu kan. Ya, peradaban bangsa ini kan masih banyak korupsi. Ini Hmm. harus kita juga jadi satu jadi tantangan kita semua bersama ya. Terus yang kedua, mengenai apa lagi? Mengenai pembangkit listriknya. Emang Indonesia bisa bikin pembangkit listrik? Tadi kan di kuliah saya tunjukin tuh, ya secara singkat. Benar nggak? Coba apa namanya? Saya kasih lihat teknologi tadi kan. Teknologi. Nah ini nih. Nah ini coba ya, lihat ini teknologi ini. Masih pembangkit listrik itu masih masih asing semua. Jadi, nah semua ini mau nggak mau masih ada nilainya. Nah, cocok nggak dengan GDP kita? Ini menjadi masalah. Tentu dia menjadi masalah. Sehingga harganya tuh gimana sih keluarnya yang pantas dan bagaimana artinya pendanaan tadi ya karena kan teknologi kita beli. Ya. Jangan jangan salah loh bahwa si Jepang itu punya program namanya GCM misalnya. Hmm. Kalau mempergunakan teknologinya Jepang dikasih grant. Saya itu nanda tanganin, tapi yang pas keluar bukan zaman saya. Ya, tapi saya proses awalnya. Dikasih Jepang itu. Hmm. Berapa, Pak? 10 juta. Free, Pak. Hmm. Waduh, luar biasa. Jepang untuk teknologi. Terus Itali juga ada, Pak, GDP. Atau apa JETP. Eropa pakai JETP itu. Hmm. Apa? JP. Ya, JETP ya. JETP. Nah, seperti itu. Dia ada mekanisme supaya negaranya memberikan, kalau pakai teknologi bebas CO2, bebas ini dikasih dukungan. Nah, kira-kira gitu. Supaya apa? Akhirnya harga itu bisa turun. Hmm. Nah, makanya tadi di dalam sepintas kan, ya Ormat itu dia ya mau cepet dibikin bangun di Indonesia sampai seperti itu, Pak. Hmm. Tapi tentu ini menjadi tantangan yang ya ini dengan pertanyaan tadi ya, Mbak Ayub Timba ya. Jadi Hmm. ini tantangan nggak selamanya. Nah, Hmm. saya katakan gitu. Emang ini tantangan. Ya ini sebagai tantangan, tapi bukan masalah. Nah, intinya gitu loh. Hmm. Ini tantangan tapi bukan masalah. Hmm. Ada lagi Tantangan satu lagi Pak Riki, gimana? maaf, dari Silakan. saudara Ajit Kurniawan. Silakan Mas Ajit. Ya, Ya, makasih Pak As. Selamat siang Pak Riki. Salam kenal ya, untuk semuanya. salam. Ketemu lagi kita di kuliah umum ini Pak Riki. Terima kasih. 6 bulan lalu Pak Riki, Ya, Watchdog itu mempublish di kanal YouTube-nya. ya, Dari judulnya saja itu sudah bikin orang penasaran untuk ya, nontonnya. Ini ya, terkait dengan geothermal. ya, Judulnya itu melawan demam geotermal. Kan sudah ya, ngeri-ngeri sedap ini kan judulnya. ya, Kritisi yang dilakukan oleh para NGO itu terkait dengan kenapa selalu Pak ya, pada proyek-proyek apapun lah ya, entah itu energi, entah itu infrastruktur, ya, selalu menggunakan labeling PSN, proyek strategis nasional, kan seperti itu. Nah, ya, proses PSN itu kan apa ya, tidak bottom up ya, top down gitu kan, sehingga tidak melibatkan masyarakat yang ada di daerah. Maka yang kena dampaknya dari proyek-proyek PSN karena sifatnya top down
tentu masyarakat di daerah, infrastruktur kah atau energinya, Ya, maka muncullah persoalan-persoalan sosial yang sangat pelik gitu kan, ya, perampasan lahan massal, perusakan lingkungan dan sebagainya itu yang selalu menjadi concern dari teman-teman NGO termasuk masyarakat di daerah yang selama ini tidak dibuka ruang partisipasi dalam dalam pembuat apa ya dalam PSN kan iya, sifatnya top down iya, gitu kan. iya, Nah, eh saya pengen pengen apa ya pengen dapat pandangan dari Pak Riki ya, sebagai orang yang pernah menjadi leader di BUMN di Geothermal. sebagai Apakah dosen. memang harus Ya, selalu ya, untuk mengakselerasi proyek-proyek termasuk proyek energi itu harus selalu menggunakan skema PSN? Itu satu. ya, Terus yang kedua, kayaknya Indonesia ini harus belajar dari Iran, Pak. Kalau untuk swasembada energi, mungkin Indonesia baru ya. bisa swasembada energi kalau diembargo secara internasional seperti Nah, Iran. ya, Itu shock aja, Pak. Karena rasanya problem di Indonesia ini kan inkonsistensi kaitannya dengan regulasi-regulasi yang ada tidak konsisten, inkonsistensi terjadi perubahan leader di secara nasional berubah lagi sehingga roadmap itu ya akhirnya hanya sebatas di atas kertas. ya, Mungkin ya. itu Pak, 2 poin aja Pak Riki. Wah, Makasih. luar biasa. Namanya siapa? Namanya? Saya Mas Pak Ajit Ajib, Kurniawan, Pak. Oh iya, Ajib Ajib ya. Kurniawan. Pak Ajib, saya sangat apresiasi dengan pertanyaan Anda. Benar-benar. Ini mestinya bisa menggugah rekan-rekan semua. Ya. Di dalam kuliah, di dalam kelas saya buka ini diskusi seperti ini. Pertama, kenapa PSN? Memang budaya di Indonesia itu masih seperti itu. Kita nggak bisa salahkan juga. Budaya pemerintah itu masih seperti itu budaya. Tapi kita juga apresiasi dengan NGO-NGO. NGO tuh ya tentu ada yang biayain, dia mendorong itu semua. Nggak boleh. Ini itu juga kita harus apresiasi. Kalau saya dari pendidikan, kita apresiasi. Makanya saya terus terang aja sangat terbuka ya. Mudah-mudahan ada bisnis dari perusahaan-perusahaan yang melibatkan Unsada ya untuk masuk seperti hal-hal seperti itu tadi. Tidak hanya untuk panas bumi, di energi lain pun Unsada bisa lakukan. Bagaimana kita menstruktur dengan masyarakat. Ya, saya waktu itu kita juga buka acara ya Pak Panas ya sama Ya. Pak Rektor waktu itu ya hal sama dan kita ya tentu kita harus bangun tadi bangun apa tidak hanya seorang geoscience ya karena hal ini harus melibatkan ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya yang di bidang sosial, lingkungan dan sebagainya. Jadi kembali ke pertanyaan nomor satu PSN, memang peradaban bangsa kita masih seperti itu. Ternyata si NGO ini punya wawasan baru, ya punya wawasan baru. Ya harapan saya ini pun lama-lama bisa berimbang, ya bisa berimbang dari pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga ini bisa betul-betul terakomodir komunikasi. Ya kan kita ini baru merdeka berapa tahun? Kita baru merdeka 75 tahun, emangnya udah panjang? Belum. Dulu Indonesia nggak ada. Nggak ada Indonesia. Negara-negara sendiri-sendiri. Tapi, tapi Udah. kita bisa dijajah sama Belanda. Kita Betul. dijajah sama Belanda sampai 350 tahun. Ya, perlu Itu nggak? bodohnya Indonesia tuh. Nah, ya, jadi kembali lagi, Nggak berita ya, Nek? Oke. ya. Jadi kembali lagi, kembali masalah apa? Masalah tadi ya. Harapan saya komunikasi seperti ini dan kita pun sebagai universitas kita sanggup menjembatani hal itu. Ya tentunya tidak harus dengan PSN. Tapi dengan ada PSN juga nggak ada masalah. Karena kita melihat ya peradaban tadi kan, edukasi dan sebagainya. Kita nggak ada masalah. Kita tahu semuanya. Masalahnya itu seperti itu. Ada hukum adatnya, ada mafianya. Ya, bayangkan di NTT itu terus terang aja nih di dalam karena kita akan edukasi ya. Di situ juga mafia migasnya Pak. Begitu dia tahu, ih geotermal nanti jadi kepulauan panas bumi, gimana nanti si PLN nggak dapat lagi BBM masuk ke sana. BBM itu pemerintah sekarang beri subsidi berapa? Si PLN nih, melalui PLN. 1 triliun. Hilang itu nanti gimana? 1 tahun, 1 triliun. Ya, pengusaha-pengusaha itu kan takut. Dan ini kebanyakan di Indonesia bagian timur banyak yang kayak gini. Udah masih peradaban tadi kan. Mafia-mafia tadi kan, supaya tidak terganggu gitu. Terus pertanyaan berikutnya mengenai PSN tadi ya itu nggak usah jadi masalah.
Memang peradabannya seperti itu. Kedua, embargo. Nah, ini apa Ajib ini luar biasa. Itulah apa namanya kekuasaan Allah. Contohnya si Singapura. Singapura tuh nggak punya apa-apa loh. Dia survive. Kayak Jepang waktu di bom atom. Jepang itu negara teknologi dari tahun 17 atau 16. Dia udah negara teknokrat ya. Jepang udah bisa tahun 16 berapa dia udah bisa bikin kapal terbang. Begitu dibom sama Amerika, nggak berjanji dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah setelah itu Jepang bangun, bangunnya cepet, ya kan? Saya berjanji, saya tidak bisa kalau begini terus, saya mengikuti, mati saya. Ya kita harus bangun. Nah ini yang hal-hal kayak gini belum dimiliki orang di Indonesia. Betul sekali, kita ini masih enak, punya apa aja ada di Indonesia. Bisa semuanya tuh dikorupsikan semuanya. Ibaratnya seperti itu. Ya, apa mau bisnis apa bisa? BBM, batu bara, ya semuanya bisa kita lakukan seperti itu. Belum adanya embargo. Kalau betul-betul sudah, ya embargo artinya kita nggak usah sampai embargo. Tergata tidak bisa memiliki lah seperti kayak Singapura. Mau kayak Singapura mau gimana? Kalau nggak mau pinter gimana gitu? Apalagi Iran kita apa saat ini kan dia nggak bisa ngapa-ngapain bagaimana itu kayak Korea Utara gimana itu. Nah, ini ya jangan sampai lah Pak Jib, jangan kita doain gini Pak Ajib, apa Indonesia kasihan juga kan. Tapi kita harus percaya sama Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa, semua yang mengatur. Kita bangun semangat kita ini. Dengan kita melihat itu, kita cot-cot terus. Pak Ajib juga saya, kita usah ada sih masalah peradaban kayak gini kita suruh kita komporin terus supaya kita bangun. Ayo kita belajar lagi dan sebagainya. Ya, ayo belajar lagi supaya apa? Kita mengerti di mata kuliah anak. Oleh karena itu di mata kuliah namanya kebijakan energi nasional itu kita bahas di situ. Ya, itu jangan sampai tadi kan di pengantar ada ketahanan energi nasional, ada kemandirian. Nah, gitu. Kita betul-betul harus hati-hati ke depan. Ya, baru merdeka 75 tahun. Ya, tahun 2045 baru 100 tahun. Belum ada apa-apanya. Ya, ayo sama-sama Pak Ajib kita kita bangun peradaban bangsa ini. Ya, jadi mudah-mudahan jangan sampai kena embargo lah ya. Ya justru masyarakatnya udah pinter semua, ya, sadar akan itu kan. Coba contohnya ya, mohon maaf ya, kayak di Filipina harga listrik mahal karena semua udah dilakukan oleh swasta gitu. Mahal sekali kan. Mau bilang apa? Kasihan masyarakatnya juga gitu. Ya kira-kira begitu. Ada lagi? Ada lagi satu lagi menurut yang terakhir nih Hah? dari Pak Ahmad Fatoni. Ya, Jadi potensi potensi untuk 23,6 gigawatt itu apakah hanya ada beberapa titik atau yang tersebar di Indonesia potensi panas bumi? jadi potensi itu kan dia jadi kelas. Nah, di kelas nanti diajarin nih. Ya. Jadi ada dua sumber daya alam, ya sumber daya ya, sama cadangan. Di Hmm. kelas kita kita kupas tuh. Hmm. Nah, di dalam ini saya apa namanya potensi itu masih sumber daya alam, Hmm. ya, masih sumber daya alam. Bayangkan di Indonesia ini yang kalau kayak gini kan masih belum seru ya. Nih lihat nih, yang titik-titiknya. Kita ini lihat potensinya banyak banget, ya. Iya. Dan ini yang terhitung kan pemerintah juga punya dana. Hmm. Ya waktu dihitung juga ya mohon dimaklumi juga kan kita nggak APBN kita yang bertriliun-triliun kan nggak untuk geothermal aja kan. Hmm. Banyak juga yang lain sama sama makan gratis dan sebagainya kan. Hmm. Nah, ini baru yang adanya aja 23 gigawatt. Belum yang nggak ada. Hmm. Nah, gitu loh. Jadi yang adanya aja lihat tuh yang kecil-kecil dan sebagainya udah 23 gigawatt ekuivalen ya Hmm. gitu. Ya, dengan ya mudah-mudahan ke depan ada sumber-sumber lain lagi, pemerintah punya biaya lagi yang untuk bisa menyatakan emang ini tanggung jawab pemerintah nggak bisa swasta. Hmm. Ya harus Ya. pemerintah yang eh, harus mendeklar bahwa ini satu potensi, silakan. Itu baru potensi loh sumber daya tadi, Hmm. potensi nih sumber daya. Nah setelah itu dirubah menjadi cadangan, ya dari sumber daya menjadi cadangan. Bagaimana nih? Ada pakem-pakemnya, ada rumusannya di situ. Ya tentu di kelas kita kita berikan ini formula-formulanya. Hmm. Kira-kira gitu Pak. Oke. Apa? Baik, terima kasih Pak Riki. Ya, Ini kita
hampir mendekati pada jam sebentar ini ada satu lagi sebentar. Eh, Silakan, silakan. Di Saya Mas sih, Ahmad Muji ya. silakan, Saya Iya, mau iya Pak. tanya lagi Pak Eh, terkait program kunjungan industri untuk pasca sarjana Unsada. Oh ya, ekskursi ya, pengunjung kerja ekskursi. Saya tadi terpikir ya, ya, terpikir apakah ke Kamojang ya untuk ya, PLTP ya, apakah mungkin mungkin Pak Riki mungkin bisa mengarahkan kemana. Dan nanti biar diurus oleh Pak Nasrullah ya sebagai ketua apa ketua keluarga mahasiswa untuk energi terbarukan ya. ya, ya, Iya Pak. Kan Saya dari wakilnya Pak. Maaf Oh, Pak. oke, oke. Iya, jadi saya tertarik nih Pak terkait Ya, maksudnya kunjungan industri kita nih mau kemana ya gitu. Saya pernah ngobrol sama Pak Nasrullah ya, terkait program ini gitu. Terus ya apa sih ada beberapa yang Pak Nasrullah bilang itu terkait mau ke industri PV Pak di daerah Karawang ya, ya, ya. kayak gitu kan. Lalu Bagus. kalau dari apa seminar ini sih saya tertarik sih ada nggak sih apa teknologi panas bumi yang bisa kita kunjungi, kita bisa lihat teknologinya secara langsung gitu ya, kan. Di kuliah kan kita belajar secara teorinya nih. Ya, Nah, gitu sih Pak. Minta tolong seandainya Pak Riki bisa menjembatani kita, memfasilitasi kita nanti persiapkan proposalnya Pak untuk ya, itu. ya Terima kasih bisa. Pak. Jadi dulu itu Unsada itu di semester panas bumi ada ya waktu dulu ya. Namun saat ini setelah ada COVID kan kita nggak bisa juga dan sebagainya ya. Ya kalau kita mau adakan lagi ya nggak ada masalah, bisa aja. Kalau tempat sih nggak ada masalah. Insya Allah Unsada tuh sangat friendly dengan pengembang-pengembang. Ya kita lihat budgetnya aja. Tinggal kita lihat budgetnya karena mau nggak mau kan juga universitas membudgetkan itu kan. ya. Hal itu. Dan Ya. sekarang untuk itu nggak ada Pak Riki. Belum Karena belum ada. repot ya, repot. Jadi Kecuali kalau swasembada dari para anu ya, para eh, peserta ya. ya jadi nah Kalau ada ini Pak As, Pak Riki, kalau ada paket kunjungan industri ke ASEAN, boleh tuh Unsada fasilitasi kan? boleh ayo Nah, silakan aja. nah, Kalau ada dari ASEAN Pak iya. Andi bisa begini kita mau aja Pak. Hmm, hmm. Nanggung Pak, soalnya tiket domestik itu kan sama aja dengan kita ke Iya ASEAN. boleh Pak. Kita ke Filipina Pak. Itu bisa ke Lebih Filipina. Setuju murah Pak, bahkan. setuju. Kira Saya selalu di digodok di keluarga mahasiswa ya. gitu. Wah itu benar. Saya karena Filipina menarik loh. Kelihatan menarik. Itu menariknya apa? Secara keekonomian negara itu kan ya hampir-hampir mirip dengan kita gitu. Nah, Hampir mirip sama kita keekonomiannya ya. ya. Menarik gitu. Memang nggak nggak seperti Singapura. Jadi silakan, Pak. Ya, kalau Silakan. bisa Mahkamah Konstitusi digodok sebelum wisuda ke depan ya, wisuda yang November nanti. Karena di November nanti kira-kira ada 20-an yang nggak mau lulus nih, agar Oh, mereka bisa ikut serta ya, kalau bisa di semester depan ya. ya, ya. Baik Pak. Baik, saya kira itu kemudian sebelum saya tutup tadi untuk Mas Ajit ya, sebenarnya apa namanya masukan dari masyarakat itu ada. Jadi kalau kalau kita lihat strukturnya di perencanaan energi itu ada kebijakan energi nasional. Kemudian nanti itu diturunkan ke rencana umum energi nasional. RUEN ini kemudian diterjemahkan di masing-masing daerah itu ada RUET namanya, Rencana Umum Energi Daerah. Dan RUET itu dihasilkan itu kompromi antara pemerintah setempat dengan DPRD. Jadi mudah-mudahan komunikasi kedua tadi itu sudah bisa menyertakan masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan tadi. Dengan demikian maka semua proyek yang ada itu adalah sesuai dengan RUET yang ada di masing-masing daerah. Hmm. Saya kira demikian dan saya tidak memperpanjang lagi. Pak Riki, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan sehingga bisa memberikan wacana lebih luas lagi bagi kita semua. Ya. Bagi peserta webinar ini yang belum menjadi warga pasca sarjana di Unsada ini, silakan untuk mendaftar ya. Nanti Nah, akan dihubungi oleh oleh sekretariat pasca, linknya dan nomor HP-nya dan seterusnya untuk apa untuk pendaftaran. Dan yang berikutnya lagi, masa-masa ini adalah masa-masa em, keemasan sebenarnya bagi energi terbarukan. Karena kita di tahun 2060 sudah mencanangkan untuk mencapai net zero emission, artinya
emisi yang dirilis dengan yang ditangkap itu zero, itu 2060. Itulah peranan energi terbarukan. Jadi Hmm. kalau sekarang karpet merah udah digelar ya, apakah untuk energi terbarukan, apakah untuk PV-nya, untuk panas bumi dan seterusnya, tapi itu tidak dimanfaatkan oleh oleh anak bangsa sendiri, baik itu dari sisi pendidikannya maupun proyeknya mungkin dari orang luar semua, itu adalah sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Karenanya melalui pendidikan di pasca sarjana untuk prodi teknik energi terbarukan ini, kita membuka diri untuk sebanyak-banyaknya kalau bisa memanfaatkan kesempatan ini agar rencana pemerintah untuk melalui energi terbarukan tadi bisa terrealisir, itu satu. Yang kedua, kemandirian energi tadi sudah saya sampaikan, seperti sekarang konflik yang ada di Iran dan Israel itu, apapun yang terjadi di luar tidak berdampak pada kita karena kita energi terbarukan merupakan hal yang mendasari pembangkitan energi di tanah air. Oke, demikian. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk bahan tadi sudah di-share di link Zoom. Pak Riki sekali matur nuwun untuk untuk pencerahannya, dan oh ya, satu tadi ada saya bukan lulusan dari Jepang, Pak. Saya dari Jerman. Jadi saya nggak tahu. Iya, dia sampaikan Pak Riki tadi. Maaf, maaf Pak Nas. Oke. Kira demikian, dan ada satu informasi lagi, ini sekitar 2 minggu ke depan lagi kita akan masalah biomasa ya, biomasa ini ada Pak Sukri, dan pada tanggal 3 dan 4 Juli ada IBEA, International International Elek- Award, Electricity Award di Indonesian Best Electricity Award. Award itu di Bidakara Betul. tanggal 3 dan 4 Juli, dan Unsada itu ikut serta dalam pameran. Ya, Silakan hadir di sana ya, karena semua masalah energi akan ada ditampilkan di sana. ya, ya. Kira demikian. Dan Terima jurinya kasih. itu jurinya dari Unsada, Pak. Oh begitu Saya. ya. Oh, The Pak Riki ya. Ya, Unsada salah diundang jadi juri ya saya. Ya, ya, Alhamdulillah. Jadi ini sebagai sebagai untuk tanggal 3 dan 4 Kamis dan Jumat dikosongkan waktunya. Hmm, Apakah Kamisnya atau Jumatnya monggo silakan. Tapi yang jelas Jumat malam itu award di diumumkan. ya. Kira demikian, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih Pak Riki, Pak As. Terima Sama, kasih Terima Pak Riki. Ya, sama-sama kasih ya. semua. izin-izin. Makasih Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih kasih Pak Pak. Riki. Mari semuanya. Sama-sama, sama-sama ya, Terima sama-sama. kasih Makasih semua. Pak Riki.